Itu sebenarnya hari dimana aku benar-benar benci sama radio. Wah, millennials. Biasa. Kecewa. Nggak bisa dikecewain ya millennials ya. Iya. Kita nggak nyampe bercandain. Asli nggak relate kan? Iya kan? Mau kita bercandain, iya gitu. Merekanya malah ketawa karir gitu kan. Iya, terus diem. Ya kan bingung gitu. Sementara belum siap nih pertanyaan selanjutnya nih. Aduh, dia udah lagi gitu. Nggak dipanjangin lagi. That's why aku bilang kalau nggak passion, kamu akan gugur di situ. Kamu akan menjadi orang-orang yang nyinyir kayak radio itu mah gaji kecil. Iya kecil di situ radio itu gaji kecil, jangan mau di radio. Nah, kamu akan menjadi bagian dari orang-orang itu. Cuman kalau waktu SD dulu nge-fans lebih tepatnya, bukan nggak wah cantiknya orang. Terus enggak objekin sesuatu enggak. Seputar sahabat. Radio Grab FM balik lagi barengan sama Abe sore hari ini, dan Abe kedatangan tamu yang sangat luar biasa di podcast seputar sahabat ala announcer, dan Abe mau ngucapin dulu selamat sore Mas Rian. Selamat sore bro, Mas Abe. Salah ya. Yoi, benar. Sehat Mas? Alhamdulillah. Mas Rian gimana? Alhamdulillah sehat juga. Ini gue manggilnya Abe apa Abi sih? Abe. Uminya belum ada soal, jadi jangan Abi ya. Bingung. Belum ada. Beneran belum ada. Belum ada. Ada sih. Sebagai seorang announcer belum ada uminya. Belum mau ke arah yang serius. Belum memilih, tapi ada. Belum memilih gitu ya. banyak tapi enggak, belum. Iya lagi. Iya. Belum memilih yang tepat lah. Gimana Surabaya ini ini hari keberapa di Surabaya? Hari keberapa? Hari keempat. Hari keempat di Surabaya. Dan belum sempat ngobrol-ngobrol tentang apa nih yang lagi happening di Surabaya nih. Apa sih sekarang yang lagi happening di Surabaya? Surabaya mah kalau yang lagi happening kayaknya konser ya. Karena mungkin Surabaya gini sih. Karena di Jakarta itu kan lagi happening banget tuh Mas, beberapa podcast yang konser yang banyak banget gitu kan. Ada ini gitu kan. Mungkin orang Surabaya ngerasa kayak Surabaya kan sebenarnya juga orang-orangnya kreatif ya. Jadi mereka pengen menciptakan pasar tapi khusus buat Surabaya gitu. Jadi konser tuh kayaknya sebulan bisa 3-4 kali dalam 1 bulan. Iya sih. Jadi on repeat terus, Sabtu Minggu gitu. Asli. Ya kan? Jakarta juga lagi gila-gilanya kalau konser dan festival. Bisa kayak hari ini kita mau nonton yang mana ya? Ada pilihan tuh. Ada pilihan. Nggak, karena sehari itu kayak nggak cuma satu gitu. Ya. Terus dengar-dengar sih katanya sebelum masukin ya periode kampanye ya. Jadi kabarnya sih gitu. Jadi konser ini nge-push banget nih sekarang nih konser aman aja kita ngomongin ginian. Mas Rian aman, aku yang gak aman. Dari ketiga baca pres. Jangan. Ngomongin itu ya. Jangan. Takut ya. Aman. Lagi sibuk apa nih sekarang? Sibuknya cari duit sih Mas Rian sebenarnya. Senin sampai Jumat weekdays itu jadi marketing di salah satu distributor mesin kopi dan lain sebagainya gitu kan. Keren ya. Enggak keren. Sabtu minggunya siaran di Radio Gen FM Surabaya. Siaran on weekend berarti ya? Iya, only weekend doang. MC juga? Alhamdulillah MC juga. Hajatan Mitra Grab tahun lalu Surabaya MC-nya dia. Iya. Apa kalau manggilnya Mitra Grab itu apa? Mitra Grab. Oh, Mitra Grab ya. Ada yang Om Tante, ada yang Abang Empok. Om Tante. Halo Om Tante. Ya, mungkin barangkali ada yang masih inget nih sama hajatan Mitra Grab Surabaya, mukanya dia nih. Berarti sekarang bisa dibilang jadi announcer on weekend. Gimana sih jadi announcer sekarang? Jadi announcer itu sebenarnya perjalanan yang cukup panjang ya Mas ya. Karena gini, dulu dari aku kecil, bukan kecil sih, maksudnya dari SMP gitu kan. Suka banget dengerin radio kan. Since tahun tuh masuk SMP 2011, tahun 2012 itu start buat dengerin radio. Dan di situ adalah hal yang momen dimana aku ngerasa kayak aku pengen jadi penyiar radio ya gitu. Karena dengerin penyiar tuh kayak seru gitu loh orangnya. Seru banget, dia bisa ngobrol, dia bisa ngajak kita ngomong walaupun mereka agak ada di situ gitu loh. Aku tuh selalu ngerasa kayak ketika dengerin radio di mobil atau di rumah gitu kan, itu ngerasa kayak diajak ngobrol gitu. Iya lagi. Dan itu akhirnya berjalan sampai SMA. Ada teman-teman radio tuh pernah dulu main salah satu radio Surabaya ya, itu main ke sekolah.
ke SMA, terus mereka tuh bener-bener asik-asik banget gitu. Emang beneran asik nih orangnya nih gitu ya? Bener-bener kayak, keren-keren nih punya radio gitu kan. Terus akhirnya waktu kuliah, masuk ke jurusan ilmu komunikasi, fokus tuh ke radio gitu. Di saat orang-orang memilih untuk menjadi fokusnya mata kuliahnya tuh marketing, public relation, atau bahkan ke TV gitu kan. Aku lebih memilih jalan untuk ke radio. Gimana caranya? Sorry, radio ini berarti ini semacam UKM? Iya, ada salah satu UKM juga, ada salah satu konsentrasi lah. Namanya konsentrasinya kalau di kampusku dulu adalah broadcasting. Oke, gitu. Masuknya broadcast, komunikasi broadcast. Komunikasi broadcast. Tapi minat utamanya radio. Minat utamanya radio. Sampai dosen-dosen tuh bingung, maksudnya kayak, kenapa sih nggak coba aja lo ambil mata kuliah public relation gitu misalnya. Nggak bisa. Mereka bilang public speakingmu bagus. Ya saya udah tahu bu. Siap. Public speakingmu bagus. Alright gitu. Enggak, tapi nggak mau karena bukan karena nggak mau menolak ilmu ya, tapi lebih ke, ayolah aku mau fokus ke radio dulu. Rada keras ke radio rada keras nih ya. Ini mah keras soalnya. Sama ininya keras, gimana caranya? Aku harus siaran pokoknya gitu. Terus akhirnya tahun 2017 kan itu masuk kuliah semester 1, semester 2-nya nyoba ngikutin pelatihan waktu itu. Pelatihan dari Dispora tentang broadcasting. Kan lumayan tuh dapat ilmu, dapat uang saku. Oke. Gitu. Akhirnya ikut itu, ketemu nih sama teman-teman penyiar, ketemu sama teman-teman di media lah gitu. Akhirnya berjalan seiringnya waktu, ada salah satu radio di Surabaya juga yang mereka itu open recruitment, tapi bukan kalau misalnya di beberapa tempat atau di company itu kan biasanya kita naruh CV, interview, keterima, training gitu kan. Kalau di situ nggak, kita ada audisinya waktu itu. Jadi tes tulis dulu, terus selang 3 bulan ada tes wawancara. Itu udah dipapras nih orang-orangnya, maksudnya kayak ada inilah seleksi lah waktu itu. Sampai pada akhirnya ada seleksi di mana kita dipanggil training, ternyata dari sekitar 200 lebih orang itu yang mendaftar as a announcer, cuma 5 orang yang keterima buat training. Itu pun buat training ya? Buat training bukan doang. Buat diterima ya? Buat training doang. Dan 5 orang ini adalah 5 orang yang belum tentu kepilih semua. Iya kan? Maksudnya baru itu training doang gitu? Training doang. Dan selama training 3 bulan itu nggak dibayar sama sekali. Mereka, aku kan karena dulu nggak pernah tahu medan radio itu seperti apa. Ternyata memang benar kalau misalnya yang namanya hukum malam itu ada sih. Mereka yang mungkin udah semester akhir, bla 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 gitu. Maksudnya yang udah semester akhir udah ada kerjaan lain selain siaran gitu. Mereka udah mulai hengkang waktu training karena mereka ngerasa, aku nggak dibayar nih, aku nggak nggak bla 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 gitulah pokoknya. Akhirnya dari 5 orang itu tersisa dari hukum malam itu tersisa cuma 2 orang doang. 2 doang. 2 doang. 3-nya kenapa? Ada yang kerja, ada yang akhirnya memilih yang lain lah intinya gitu. Karena waktu itu aku masih di semester 2 ya udah gitu loh, maksudnya dinikmatin aja trainingnya gitu. Tapi kuliah jalan waktu itu? Kuliah jalan, itu baru semester 2. Itu ngebagi-bagi tuh ya, kuliah iya, training iya? Yes, itu dulu untungnya waktu kuliah ambil kelas malam. Oke. Jadi waktu ambil kelas malam ya udah gitu, pagi ke sore training, malamnya kuliah gitu. Siap-siap, dan akhirnya jadi announcer terpilih di situ? Iya. Itu sampai tahun 2020, terus akhirnya 2020 itu sebenarnya ini sih Mas Rian, ada hal yang bikin sedih sebenarnya. Itu kan radio pertama yang dimana aku ngerasa kayak, wah aku akhirnya masuk radio as announcer, siaran, tapi dibayar gitu. Akhirnya, tapi pada akhirnya tahun 2020 gara-gara pandemi, ada pengurangan lah waktu itu. Itu sebenarnya hari dimana aku benar-benar benci sama radio. Wah, millennials. Biasa. Kecewa. Nggak bisa dikecewain ya millennials ya. Iya. Dulu tuh benci banget. Tahu nggak? Sebenarnya dulu tuh waktu aku ada pengurangan penyiar lah waktu itu. Bener-bener kalau di mobil entah aku naik Grab, entah aku bawa mobil sendiri atau bareng sama teman-teman. Gak mau dengerin radio. Bener, serius. Like apa ya? Dulu tuh bener-bener kayak trauma banget sama radio gitu. Marah, bener-bener marah gitu. Ada misal kayak orang. Bayangin. Sorry, umur berapa waktu itu? Waktu itu umur masih 21. Iya. Masih ngerti lah. Karena kan dulu impiannya dari SMP ya. Bener-bener kayak tembok yang runtuh gitu lah. Dulu tuh waktu ada satu cerita di mana aku tuh waktu itu pesan Grab. Bapak Grabnya tuh lagi dengerin radioku dulu. Bapaknya
Pak boleh dimatiin nggak? Saya suka nih mas radionya. Pak saya mohon maaf dimatiin dulu ya Pak ya, saya mau meeting. Sampai alasan gitu. Padahal ya udah aku diem aja di mobil gini. Saking waktu itu benci banget yang main namanya radio ya waktu itu. Karena apa ya bayangin aja gitu loh. Ada impian yang harus dipapras dulu waktu benar-benar udah wah ini aku lagi belajar banget nih di radio. Saya kira harus gitu. Ekspektasi terlalu tinggi untuk diruntuhkan saat itu ya. Benar. Ngopi dulu bro, sorry bro. Oke. Ini jauh banget lagi meja. Ya berat ya. Sorry. Pindahin dulu begini. Nah, cakep. Harus tips dulu dong. Buat radio Indonesia. Buat radio. Kita buat radio. Iya, bete banget, benci banget sama radio. Bener-bener ketika orang bahas radio, bla bla bla. Sampai ada momen dimana dulu kan ada kelas lah ceritanya, disuruh ngisi. Orangnya aku jawabin bete dong. Aku bilang gini, Kak sorry ya udah nggak di radio kok sekarang aku. Langsung aku matiin. Dia tuh ngundang asal narasumber gitu loh ceritanya, asal speaker sebenarnya. Sebagai seorang announcer. Iya, gitu ya? tapi kayak kakak kan seorang announcer, kita mau undangnya jadi speaker gitu. Ya? Enggak kok, udah bukan announcer gitu. Iya, langsung matiin. Tapi udah minta maaf waktu itu. Maaf ya Kak, lagi sensi waktu itu. 2021 akhirnya balik lagi ke radio dan itu jadi awal tahun sih sebenarnya resolusinya adalah wah, anak dulu kan resolusi ya. Catat nih mau ngapain lagi gitu. Mau balik intinya dulu 2021 aku mau comeback waktu siaran gitu. Buat siaran gitu. Tahu-taunya di akhir Maret, pertengahan Maret ditawarin tuh di salah satu radio lokal Surabaya juga. Masih di radio anak muda. Dan akhirnya masuk ke situ tahu sebenarnya gak ada orang yang tahu nih sebenarnya. First hari pertama aku siaran, day one aku siaran, akhirnya comeback siaran. Waktu itu aku nangis. Sorry, comeback siaran setelah berapa lama vakum? Hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Tidak mau. Apapun kerjaannya yang lain asal nggak radio. Iya. Waktu itu ada beberapa agensi yang nawarin kayak Mas nggak mau apply di sini bla bla bla, nggak mau Kak gitu. Itu posisi masih kuliah sebenarnya Mas. Posisi masih kuliah. Aku nggak mau terima kerjaan apapun selain yang berhubungan dengan radio. Bahkan nge-MC lain sebagainya nggak mau. Oke, sebelum kita masuk yang akhirnya lu siaran lagi, apa yang membuat lu mikir nggak gue siaran lagi nih? Akhirnya mau balik siaran gitu. Karena orang yang namanya cinta kan cinta ya. Sebenci apapun kan pasti bakalan balik gitu loh. Iya karena kalau udah yang namanya impian gitu. Dan dulu tuh aku ngerasa kayak ya kenapa sih maksudnya nggak nyoba radio lain gitu. Sedangkan di Surabaya banyak radio gitu loh. Karena sebenarnya yang lo benci radio ini doang nih. Iya, karena dulu waktu itu ceritanya di BHP-in sebenarnya. Intinya gini lah, lu bakalan balik kok. Kamu bakalan balik kok ke sini, tenang ya gitu. Jangan kemana-mana dulu. Waktu itu aku yakin gitu Mas. Yakin dalam artian kayak aku nggak akan apply kemana-mana gitu. Aku nggak akan apply kemana-mana. Radio apapun aku nggak akan apply gitu. Dan akhirnya ternyata mereka malah nyari penyiar baru waktu itu. Oke. Ya you know what I mean lah gitu loh. Kita break dulu ya. Aku mau fokus belajar. Nah, kayak gitu punya pacar baru itu. Benar gitu. tuh. Momentumnya sama kayak gitu sebenarnya. Akhirnya ya kenapa aku sebenarnya bukan benci dengan radionya juga sih. Maksudnya benci dengan kenapa aku memasang ekspektasinya terlalu tinggi. Iya. Ya pada usia tertentu memang kita seperti itulah. Iya, gitu. Iya, akhirnya berpikiran kayak ya udahlah diikhlasin aja gitu. Tapi bener-bener serius kalau misalnya sesuatu yang kita anggap ya udahlah ikhlas aja lah gitu. Rela lah intinya gitu. Kita akan balik kok ke situ lagi dengan tempat yang tepat gitu. Dan waktu itu akhirnya balik juga ke tempat yang tepat di radio yang kedua. Iya, gitu. Orang-orangnya enak kayak keluarga. Waktu itu juga hari pertama siaran pada akhirnya itu bener-bener kayak nangis tuh dalam artian kayak akhirnya gitu. Akhirnya tuh dalam artian kayak cinta nih sama radio gitu. Gak bisa ditinggalin gitu. Setelah ngomel-ngomel hampir setahun, gak mau dan menolak, akhirnya balik lagi. Iya. Sorry, nangis itu di mana? Di studio. Lagi siaran? Iya. Waktu itu kan masih pakai masker ya ceritanya. Aku waktu itu ditaruh di program pagi dan partnerku ini belum kenal banget sama aku lah ceritanya waktu itu. Pakai masker terus tahu-tahu udah gini habis opening gitu. Cuman waktu itu nggak aku video, cuman masih ada aku pertama kali opening setelah break siaran panjang, aku videoin kan, maksudnya opening pada akhirnya nih siaran lagi bla bla bla. Terus kayak aku tiba-tiba gini-gini. Kenapa Bim? Gak apa-apa Mas. Gitu. Akhirnya nggak lama cerita kalau
ya senang aja bisa diterima di sini dan lain sebagainya gitu loh. Ya perjalanan yang cukup panjang sih sebenarnya kan. Karena kalau udah yang namanya cinta itu kan susah ya kalau misalnya untuk move on gitu. Nggak bisa karena sebenarnya kalau ngomongin soal pengembangan diri semuanya berasal dari radio sampai sekarang gitu. Dan akhirnya berjalan itu ini hampir sekitar 2 tahun lah. Pokoknya aku keluar dari radio itu selalu di bulan April. Radio pertama dulu cut off-nya di bulan April. Radio yang kedua resign-nya dulu di bulan April juga. Jadi Mei udah nggak siaran. Akhirnya berlanjut di radio yang sekarang Gen FM. Terima kasih sudah menerima saya. Gajinya lebih yahut. Wih, ngeri. Tapi beneran, maksudnya kayak lingkungannya juga enak banget kalau di Gen FM itu karena apa ya? Mereka suportif lah. Orang-orangnya suportif, terus kayak kita bisa belajar apapun di situ, bebas. Kamu silakan mau ekspor apapun di situ, silakan gitu. Even aku baru masuk di bulan Agustus sebenarnya kan. Berarti hitungannya kan baru banget ya. Kalau dari sekarang masih 2 bulanan. Iya. Kemarin aja masih menerima gaji pertama. Gitu. Akhirnya ya udah lingkungannya enak, orang-orangnya enak, suportif gitu. Dan gajinya juga enak gitu. Sebagai penyiar weekend ya. Maksudnya masih bisa buat beli outfit lah, beli baju, beli celana. Tapi ngomong-ngomong jadi announcer, apa sih yang paling menyenangkan buat lo sebagai seorang announcer? Yang paling menyenangkan adalah bisa ketemu sama orang banyak, bisa ketemu sama artis, bisa mengenal dunia lebih luas lagi. Karena dari dulu aku selalu belajar gitu loh mas. Kalau misalnya radio ibaratnya tuh kalau di Jakarta kan ada Dufan ya. Iya. Ini Dufannya. Orang-orang yang mau belajar soal public speaking, belajar soal entertain dan lain sebagainya itu wahananya di situ, di radio. Semuanya implementasinya lewat radio kok. Percaya nggak dulu sebenarnya aku orangnya medok banget. Jadi ngomongnya D. Iya. D gitu. Karena asli Surabaya memang. Karena asli Surabaya. Waktu itu akhirnya belajar, malah beberapa orang kiranya, "Mas bukan asli Surabaya ya?" Kakaknya kira saya asli mana? Saya kira asli Jakarta gitu. Enggak, asli Surabaya, bener-bener nyel Surabaya gitu loh. Nyel Surabaya. Dari lahir dari sini. Cuma waktu itu ya belajar kayak gitu. Semuanya dari hal-hal yang aku nggak tahu sampai aku tahu. Itu semuanya ada di radio. Dan yang sampai sekarang aku bisa berkembang pun semuanya dari radio. Itu wah luar biasa sih, fantastis. Bombastis radio. Gue mau nanya deh, kalau jadi seorang announcer gitu, gua nggak tahu ya kalau gue juga dulu dengerin radio sih. Ya, sekarang nggak SD, ya? SMP, SMA. Sekarang Kenapa nggak? Nggak tahu ya, mungkin karena Spotify gitu-gitu jadi kayak sebenarnya sejujurnya gue bosan sama playlist gue. Oke. Dan gue rindu sama radio. Tapi mungkin gue udah nggak tahu skenanya kali. Oke. Gue dengerin yang mana ya? Tapi dulu gue selalu dengerin Mustang, gue selalu dengerin Trax kalau dulu ya. Bahkan gue dengerin radio tuh dari SD. SD kelas 6. SMP gue dengerin, SMA dengerin, kuliah awal masih dengerin. Oke. Tapi mungkin kayak sekarang kok setelah ngobrol kayak gue pengen dengerin radio lagi deh. Beneran tapi maksudnya kayak mungkin yang gue pikir tuh kalau radio tuh apa ya, elemen of surprise-nya. Dia memperkenalkan gue ke lagu-lagu baru. Yes. Kalau lu cuman bikin playlist di Spotify kan ya lagu itu aja, itu lagi kan gitu. Kadang lu butuh kan yang baru-baru gitu. Itu sih sama obrolannya. Iya. Yang kadang nggak didapat di podcast sih sebenarnya. Tapi ya kan? podcast ya. Itu tuh sering banyak orang yang bilang, aku sekarang udah jarang dengerin radio karena ada podcast bla 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 gitu. Di podcast kamu bisa dapat cerita dengan sepanjang 1 jam, 2 jam, bahkan 3 jam. Tapi di radio kamu bisa mendapatkan yang namanya lagu, bisa mendapatkan cerita, bisa mendapatkan penyiarnya, maksudnya sebagai penyiar favorit yang mana gitu kan. Dan kamu bisa mendapatkan informasi terbaru gitu. Aku tidak mendiskreditkan podcast karena podcast menurutku itu adalah media baru ya. Tapi ketika di radio sebenarnya paket komplit sih. Ketika kita ngomongin soal Spotify, kita ngomongin soal podcast lain sebagainya, semua ada kok sebenarnya di radio gitu. Tanpa bermaksud bilang mana yang lebih baik, mana yang lebih unggul. Menurut gue sih radio ini ya makanan yang berbeda sih. Benar. Lo nggak bisa bilang sate sama soto enakan mana? Enakan soto enggak. Iya. Ada kalanya lu akan rindu dengan sate kayak gitulah ya kurang lebih ya. Betul. Cuman ya, sorry. Tadi maksud gue pertanyaannya sebenarnya adalah gue mau nanya, kalau radio itu kan ada yang ngobrol,
ada yang kalau siaran malam kan cuma nganterin lagu ya. Iya. Dan udah nggak ngobrol sama sekali gitu. Itu ada bedanya nggak sih kalau buat lu? Sorry, lu yang ngobrol atau yang pengantar lagu? Itu mungkin karena radio zaman dulu kali ya Mas ya. Iya. Kalau zaman sekarang itu tergantung radio masing-masing sih. Kalau malam itu biasanya mereka nggak cuma nganterin lagu, malah lebih ngobrol kalau sekarang. Tapi sendiri atau ada Sendiri. bintang tamunya? Depends on radionya. Kalau di Gen FM itu mereka masih sendiri. Itu maksud gua. Maksudnya dari lagu nganterin lagu terus tapi dia nggak ngobrol tapi sendiri gitu. Iya. Itu. Kan, tandem sama single. betul, itu maksudnya itu. Iya. Itu gimana? Lu kalau sekarang yang mana? kalau aku sekarang Tandem yang apa single DJ ibaratnya. Sendirian siarannya. Kalau yang dulu di radio yang kedua itu tandem, berdua. Mana yang lebih enak? Jujur ya, kalau aku prefer single. Kenapa? Tandem kan enak ya, ada teman ngobrolnya, Asli. tektokannya ya. Karena aku dibentuk dari radioku yang pertama selalu di single DJ. Dan I can explore anything. Dulu waktu aku pertama kali ditaruh di program tandem di radio yang kedua, banyak orang-orang yang bilang kayak, Abe kok anak siaran sendirian ya gitu. Mereka selalu bilang gitu. Yang lu rasain apa? Yang lu rasain maksudnya kayak, iya lagi gua kalau tandem kurang. Nah kalau tandem sebenarnya adaptasi sih. Gue tuh orangnya gue lagi aman aja, slow learner. Kalau misalnya gue tuh nggak bisa gitu loh Mas. Kalau misalnya Rian nama Abeng MC ya, aku belum tahu kamu nih, itu nggak bisa. Tapi aku akan papras gitu, ya udah gitu. Kita MC, aku akan ngikutin kamu. Begitupun waktu siaran. Oh ini orang bercandaannya arahnya ke 18 plus nih. Ya udah aku ngikutin. Tapi aku yang bagian dibuka, maksudnya buka pintu kan gitu loh. Iya. Bagiannya gitu. Jadi ngikutin. Nyambung-nyambungin ya. Nyambung-nyambungin. Tapi kalau disuruh milih single apa duo, aku milih ke single. Karena single itu kamu bisa eksplor apapun. Mau kamu present lagu, bacain lagu, mau kamu bikin drama radio dengan suaramu sendiri, sangat bisa sekali. Gitu. Karena dari dulu aku belajarnya kalau single itu I can explore anything lah di radio. Gitu. Kontrolnya hanya ada di tangan lo ya? Iya, Karena kalau dulu kan, kalau berdua itu kan kadang mikir kayak, mending bikin gini gak sih? Jangan gini deh, kelamaan. Aku orangnya nggak bisa kayak gitu. Pokoknya gitulah. Gitu. Masalah works atau enggak urusan nanti, yang penting apa yang gue mau kejadian dulu. Iya, gitu. Waktu ditaruh di radio yang sekarang di Gen FM itu mereka bilang, kamu tapi siarannya sendirian dia. Nggak apa-apa Mas. Aku malah prefer siaran sendirian. Akhirnya tak bagi tuh Sabtu, kan Sabtu Minggu nih malam. Sabtu itu saatnya kita untuk happy karena orang malam mingguan gitu kan. Kalau Minggu, yuk kita galau-galauan yuk gitu. Jadi aku adalah orang yang berbeda di situ. Karakternya. Sabtu itu aku orang yang wah apa kabar nih sobatnya bla 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 bla. Tapi kalau Minggu ada yang hari ini gini-gini nggak gitu. Jadi aku sebenarnya dengarkan aku orang yang sama tapi karakternya beda. Kamu dengerin aku Sabtu kamu dapat versiku yang happy, kamu dengerin Minggu kamu dapat versiku yang yuk kamu mau curhat apa nih? Sorry itu directionnya dari lo? Aku sendiri. Kayak maksudnya kayak radio ngikut aja. Selama AB ya AB gitu. Maksudnya kalau tahu-tahu dia Minggu mau metal-metalan, ya dengan pertimbangan dia pasti gitu kan. Kalau yang itu ada yang namanya program director. Oh gitu. Iya, jadi mereka yang mengatur kayak urusan lagu itu ada yang namanya musik director. Mereka yang ngatur semuanya bla bla bla. Cuman aku waktu beberapa kali bilang, aku pengen bikin 2 karakter nih di 2 kali aku siaran dalam 1 minggu. Itu baru boleh. Apa yang kita bahas, topik yang kita pengen build di situ ataupun konten-konten yang pengen kita buat di situ itu dibebaskan untuk penyiarnya masing-masing. Tapi kalau untuk masalah lagu lain sebagainya itu kita harus request dulu. Tapi pada dasarnya bisa didiskusikan. Bisa gitu ya? didiskusikan. Karena karena aku ngerasa kayak dulu siarannya Senin sampai Jumat kan, dan ini cuma Sabtu Minggu, ya aku harus all out dong gitu. Aku akhirnya bikin karakter lah di situ. Sabtu itu kamu dapat AB yang wah happy nih cheerful pada malam mingguan ya bla 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 gitu. Minggunya kamu akan mendapatkan AB yang ayo kalau kamu mau curhat sini gitu. Cuman kalau di radio kita harus punya karakter. Ya. Kalau aku ngerasanya aku dari dulu nge-build karakter yang ini boleh disensor ya. Iya. Itu dalam artian kayak curhat. Ya dia mah udah nggak sayang kali sama kamu. Udah selesai. Mereka kan gitu. Iya. Karena aku dari dulu tipikal orang yang nggak bisa siaran yang serius banget.
gimana nih, ya sabar ya, namanya orang jatuh cinta. All positive vibes itu gitu, kadang boring sih. Iya, orang kan kalau misalnya zaman sekarang kalau kita lihat trennya di TikTok ya, positive vibes aja, nggak apa-apa, dia nggak kabarin kamu bla 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 bla. Kenapa nggak kita pencongin dikit aja deh? Asli. Iya emang dia udah nggak sayang kok sama kamu, ngapain kamu nyariin kabarnya dia? Terus gue lagi nyari banget tuh mencong-mencong ini tuh, iya, tapi kan? gue bawa brand bro. Jangan kalau itu. Jangan ya. Takut ya. Jangan ya. jangan. Bahaya kalau misalnya bawa brand. Asli. Cuman kalau di radio itu kan ada yang namanya ini ya, personality. Ya. Jadi mereka akan tahu, oh ini personality-nya begini gitu. Ada penjelasannya sebenarnya di situ. Jadi kayak misalnya kita, ya kalau misalnya gajinya kurang, ya dibuka aja lah. Buka dikit kancingnya. Oh. Nah, misalnya gitu kan orang-orang ya udah ambigu gitu loh. Iya. Tapi mereka akan marah. Kecuali kalau kita benar-benar ngomong, "Ih, dibuka aja bla 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 bla." Ada penjelasan di situ. Itu baru kita bisa kena teguran. Nah. Tapi kan ya dibuka dikit aja deh kayaknya. Nah, itu kan orang nggak tahu. Emang bermain di garis aja iya. ya. Nah, ibaratnya kita di jurang, ya udah kita nggak akan jatuh pinggir jurang aja mainnya. Gitu. Mainnya di situ aja. Karena semua penyiar akan seperti itu. Iya. Gitu. Lo siaran sendirian pernah blank gak sih? Setiap hari. Setiap hari. Tapi itu akan berjalan seiringnya waktu ketika udah duduk. Biasanya kalau siaran itu kan datang nggak langsung siaran gitu kan mas. Tapi buka TikTok dulu, apa nih yang lagi tren kayak gitu-gitu. Atau biasanya dari rumah tuh handphonean terus nyari ini apa nih yang lagi tren gitu. Oh yang lagi tren ini ternyata, yaudah bahas gitu. Misalnya kayak kemarin tuh TikTok yang nggak boleh jualan lagi gitu kan. Ya udah itu bahas itu kayak gitu-gitu. Paling merusak bangsa ini judi online ya. Iya. Tapi shopping online yang di nggak boleh bahas gitu ya. Oke, fine, pemerintah cool. Jangan. Karena ada yang curhat tahu di Twitter X ya namanya. Iya. X sekarang Iya. X. Anak-anak live streaming hostnya TikTok Shop itu pada di cut gitu. Baru tadi waktu mau on the way kesini lagi bacain gitu. Sekarang mana artis-artis sampai dia bikin studio untuk kan? TikTok Shop ya. Tahu itu gimana tuh kondisinya. Ya kita doakan yang terbaik aja ya. Doakan yang terbaik. Anjir, positive vibes, nice, cool. Ya. Nah, tapi gue mau nanya sih yang kayak tadi lu blank. Tapi lu itu yang gue rasain soalnya. Karena gimana pun nggak bohong, yang kita urusin tuh bukan ini doang kan. Yang kita urusin kadang yang lain, ngasih pikiran kita banyak. Apalagi kayak gini nih, tau ada suara bocor keluar. Blank nggak sih? Iya kan? Iya. Terus, gimana nih gitu. Dan kadang, makanya tadi lu nanya kan, ini nge-hostnya sendiri. Sebenarnya berdua. Nah cuman, ya kalau udah edisi luar kota gini, gue sendiri nih. Oke. Enaknya berdua, kalau gue blank, gue tinggal lempar mata, dia yang akan bantu. Iya, paham. Nah, tapi lu sukanya single. Iya. Kalau lu udah blank, lu ngapain? Kalau udah blank biasanya nyari topik. Sebenarnya ngeblank itu kan dari diri kita sendiri ya. Benar. Kita mikirnya kayak kemana-mana gitu kan. Anggap aja waktu Mas Rian di interview aku gitu kan. Ngeliat mata sebenarnya, tapi pikirannya kemana-mana kan sebenarnya. Kayak, ini utang belum dibayar kayaknya. Warta kemarin udah lunas belum ya? Gitu kan. Cuman aku sih nggak tahu ya, karena tiba-tiba muncul aja gitu. Ada, biasanya aku selingin dengan bercandaan kalau kayak gitu. Oh iya, apa kalimat dia yang terakhir itu aku bikin bercandaan. Jadi misalnya anggap aja nih narasumber bilang, jadi gitu mas, kalau misalnya kita nabung di sini itu lebih gampang gitu. Oh gampang ya pak ya, daripada kita punya celengan yang dari ini dipecahin sama anak kecil gitu misalnya kayak gitu. Iya. Jadi ada bercandaan tiba-tiba yang muncul gitu. Soalnya kalau ngeblank itu adalah hal yang wajar, tinggal ini aja sih, ekspor kosakata, ekspor baca gitu sih. Kalau gue sih masih pinter lagi. Maaf ya. Sok pinter lagi. Enggak apa. Kita ini aja sih, tips and trick pribadi aja sih. Kan namanya sharing ya. Kalau di gue sih, apa ya yang gue lakukan ya, kayaknya gue apa adanya aja. Kayak tadi tuh, tiba-tiba ada suara gini kan bikin gue blank ya. Kayak udah. Kalau misalnya, gue blank lagi gitu kan, gue ngomong aja blank aja gitu. Malah yaudah, mungkin itu bisa jadi lucu gitu kan. Iya. Tapi lo interview ada juga? Kalau di kan sempat ada ketemu artis gitu-gitu kan kalau itu. Yang kemarin banget itu interviewnya sama si Baskara. India. Itu terus ada beberapa musisi Jakarta juga band. Cuman mereka undernya ini salah satu labelnya Noah lah. Iya. Yang paling Yahut sih waktu ketemu sama Hindia ya. Waktu itu nggak bisa nonton konser tournya dia di Surabaya, tapi ternyata dapat jadwal interviewnya dia. Karena dia waktu itu biasanya Sabtu sore. Ya udah dipapras sama program waktu itu. Ya gas gitu.
Suara apaan? Tahu apaan itu? Iya. Nah, cuman maksud gua gini. Gua kadang menemukan kalau lagi interview, kalau lawan gue pasif, ini apa ya? Apa yang lo lakukan kalau lawan lo pasif? Ditanya, iya. Oh iya pernah. Apa kayak cerita kayak panjangin dikit, belum kepikiran soalnya pertanyaan selanjutnya nih. Mas, kamu tuh asli mana sih, Mas? Aku gede di Jakarta, Bekasi sebenarnya. Bekasi. Mau ngomong Jakarta tapi sebenarnya Bekasi itu kan kayak, tau gak sih? Jauh ya Bekasi dari Jakarta ya? Kan orang Bekasi gitu ditanya asli mana? Jakarta. Jakartanya mana? Bekasi. Padahal jauh. Itu terjadi juga kan sama Malang dan Surabaya kan? Iya. Asli mana? Surabaya. Mana? Malang. Kalau Malang orang-orangnya masih bangga kok. Masih bangga ya? Bangga. Biasanya orang Sidoarjo. Nganjuk. Waru itu kan perbatasan Surabaya dan Sidoarjo. Apa? Ini orang Malang nih? Orang Malang dong. Pride. Tuh kan. Oh siap. Malang, bro. Siap. Cangalam. Kalau misalnya narasumbernya pasif ya, aku dulu belajar dari teman-teman tuh kalau memang pasif dia udah ngikutin guidelines atau question listnya aja udah selesai. Nggak perlu terlalu panjang lebar. Tapi kadang kita butuh kreativitas kan? Betul. Nih kayak dia nih. Ini misalnya, nih kan si direkturnya Fikri nih ya. Kayak, aduh pasif banget lagi. Gue mau udahin karena questionnya sudah habis nih. Dan kadang gue kan nggak terlalu ngikutin ini kan. Terus, aduh udah habis ya. Kemanain lagi nih? Gue mau udahin, gue mau closing. Tar dulu. Masih panjangin lagi. Ada apa nih? Yang gue panjangin apa gitu? Apa yang lo lakukan kalau udah kebutuhan seperti itu? Ngelihat topik apa yang kita obrolin sih sebenarnya, Mas. Jadi misalnya nih dia lagi ngobrolin soal anggap aja sosial media gitu ya. Kita ngobrol aja, selayaknya kita ngobrol aja sama orang yang baru kita kenal gitu loh. Aku menganggap itu kalau interview sama orang tuh, aku menganggap itu adalah PDKT ya. Iya, jadi betul. Jadi di luar question list aku akan tanya, keluarga sehat gak? Gimana gitu. Tapi papa mama masih di sini, di Surabaya gitu. Jadi biar itu cuma memperpanjang aja. Tapi biasanya aku akan menaruh itu di awal. Dan aku biasanya akan tahu, oh ini narasumber akan menjadi narasumber yang cukup pasif. Jadi basa-basinya akan aku taruh di depan. Biasa gitu. Gimana sehat keluarga gitu. Nah penyakit ya kalau gua, kan kayak tadi tuh sebelum syuting kita ngobrol dulu kan. Ngobrol dulu, asik tuh. On cam, kelar. Asli, orang yang sangat berbeda dia tiba-tiba jadi diem, hati-hati. Tadinya lu jadi saya. Wow, kalau udah saya kelar sih. Waduh ini, saya lagi katanya. Gitu, gue udah kulo. Iya. Kalau bahasa Jawa kan kulo. Iya, kalau di kita tuh kayak, kalau buat gue ya, sebagai misalnya karena nge-host gitu ya. Iya. Kalau dia ngomongnya masih saya nih, kayak harus dicairin lagi nih. Cairin lagi sampai dia ngomong aku nih. Dengan cara gue ngajak aku kamu juga. Sampai, tapi kalau kayak lu kan, announcer gampang lah. Orangnya pasti nggak gue apa-apain juga udah cair dia orangnya gitu kan. Gue lebih nyaman pakai gue lu kalau gue tahu, cuman ya kan kadang ada ini ya, ada apa kearifan lokal yang harus gue ikutin kan. Makanya tadi gue nanya, gue lu nggak apa-apa nggak sih sama Surabaya? Gitu. Nggak masalah. Karena gue takut terlalu banyak mikir kalau terlalu nggak berbahasa, bukan cara pakai cara gue gitu. Kita kan Bhinneka Tunggal Ika ya. Siap, aman aja ya. Iya. Kalau misalnya narasumber pasif mah sebenarnya ini sih fungsi utamanya adalah research gitu biasanya. Kalau kadang-kadang gini soalnya ketika aku mau interview sama orang dan apalagi orangnya itu sih misalnya kayak ibu-ibu gitu kan, biasanya kadang kan ngobrolnya juga tertata banget gitu kan. Itu biasanya aku akan ya udah ngikutin aja. Kalau memang udah selesai. Mau gimana lagi gitu, karena beliau mungkin atau orang-orang narasumber ini yang pasif, mereka entah gugup, entah mungkin jarang di kamera, jarang pegang mic misalnya, maybe gitu kan. Itu ya udah aku akan mengikuti gimana caranya mereka akan bisa nyaman gitu. Oh gitu ya gitu. Karena apa ya, narasumber pasif itu sebenarnya kita nggak bisa ini memungkiri ya. Karena surprise aja, wah nih orang jawabnya, iya betul mas, udah selesai. Itu resiko kerja kita sih akhirnya. Betul. Cuman gimana caranya? Mungkin kalau aku bilangnya bercandaan, mereka kadang nggak nyampe bercandaan. Jadi asli nggak relate kan? Iya kan? Mau kita bercandain, iya gitu. Merekanya malah ketawa karir gitu kan. Iya, terus diem. Dia kan bingung gitu. Sementara belum siap nih pertanyaan selanjutnya nih. Aduh, dia udah lagi gitu. Nggak dipanjangin lagi. Ya itu makanya kenapa ya udah ngikutin question list aja gitu.
Karena itu sebenarnya kalau dalam interview kan mau nggak mau ya. Iya. Gitu. Kayak kemarin waktu si Baskara itu ternyata surprisingly dia tuh adalah orang yang talkative. Walaupun suaranya dia tuh deep banget. Iya. Oke. Iya. Iya sih, gitu. Kayak gitu. Tapi dia ketika ditanyain pertanyaan yang menarik, blur. Panjang banget ngobrolnya. Bahkan di satu interview aja aku bisa sampai 12 menit waktu itu. Satu kali ngobrol sama dia. Sedangkan harusnya waktu itu only 5 sampai 8. Karena dia si Baskaranya explain soal albumnya bla bla bla. Seneng sebagai hostnya kan seneng nih. Wah, ngobrolnya banyak nih. Oke gitu. Tapi ternyata berarti itu biasanya dari pertanyaan yang menarik sebenarnya. Yang mungkin pertanyaan ini nggak akan pernah ditanyain sama interviewer yang lain gitu. Iya. Mereka tapi gitu. Kalau orang terkenal lain lagi tuh challenge-nya. Apalagi udah sering masuk, kalau buat gue udah sering masuk podcast gitu. Aduh, apaan pertanyaan yang belum pernah ditanya sama dia? Gitu kan? Iya. Bener. Pertanyaannya kadang-kadang kan kayak mungkin ya kita ngerasanya sebagai hostnya kan kayak ini orang dari matanya kelihatan kayak pertanyaan ini lagi. Iya. Kadang ada loh sebenarnya Mas yang ya salah satu lah artisnya sempat bilang gini waktu aku interview. Ini pertanyaan pernah ditanyain sih sebenarnya tapi nggak apa-apa sih aku jawab. Nah itu kan bikin kita kayak gimana nih gitu. Apalagi pertanyaannya. Iya. Masa harus nanyain soal nomor KTP-nya berapa ya Mas ya? Masa mau nanyain gitu kan nggak mungkin kan? Nomor KTP-nya berapa ya gitu? Alamat rumahnya di mana ya? Masa kan nggak mungkin gitu. Iya. Tapi ada sebenarnya ya salah satu musisi ya waktu itu bilang, ini pertanyaannya udah pernah ditanyain sih, tapi nggak apa-apa saya jawab aja. Ya oke, gitu loh. Cuman ya sudah itu kan resiko sebagai host atau Iya. Ya resiko kerja. Dan gue orangnya cukup overthinking lagi. Ada kondisi-kondisi yang sampai sekarang tuh gue masih keingetan sih. Keingetan, aduh yang ini tuh dulu kurang lagi. Iya. Gitu terus akhirnya tapi akhirnya jadi apa yang bikinnya? Evaluasi terus jadinya. Iya. Bagus. Gitu aku pun juga sebenarnya kayak gitu sih, Mas. Sering overthinking itu adalah hal yang wajar ya soal kerjaan. Karena kan ibaratnya kayak ketika kita melakukan sebuah pekerjaan, apalagi under client gitu misalnya. Kita kan mikir repeat order nggak ya? Iya kan? Iya. Dia pakai kita lagi nggak ya gitu. Kadang-kadang biasanya setelah event selesai minta testimoni. Ibu, Bapak, Kak, gimana tadi MC saya? Apakah ada yang kurang? Bla 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 bla. Mereka kan kasih feedback. Nah, di situ akan evaluasi sebenarnya. Daripada kita mikir-mikir apa yang tadi yang kurang ya, apa yang kurang. Bahkan kadang secara tidak sadar kekurangan kita tuh dianggap keren sama orang-orang itu. Ya. Kayak waktu itu sebenarnya ada salah satu aku nge-job gitu kan, MC ada salah satu kata-kata yang muncul. Dan itu kata-kata berbahasa Surabaya waktu itu. Itu sebenarnya kelepasan. Ngomong apa? Miso waktu itu apa? Berbicara kotor. Oke. You know kan? Umpatan lah itu rupanya ya. Umpatan. Ini miso kan bahasa Jawa ya. Umpatan waktu itu. Keluar. Aku cuma gini doang. Iya, dilanjut. Terus akhirnya mereka bilang kayak, Mas keren banget tadi sampai ngumpat ya bla 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 bla. Lucu loh itu tadi gitu. Mereka malah seneng. Sedangkan ini apa? Radio? Bukan MC waktu itu. MC. Waktu itu pulang langsung kayak, wah mati aku gitu. Tapi ternyata mereka malah seneng dong. Karena, wah ini nih Surabayanya kira muncul nih. Oh ini yang dicari ternyata. Ya udah gitu. Mereka akhirnya, ternyata mereka seneng nih ternyata dengan bercandaan. Walaupun itu umpatan, tapi umpatan yang nggak marah ya. Yang ibaratnya kalau orang Jakarta kan bilang, gitu lah. Gitu sebenarnya gitu. Oh ternyata mereka suka kok. Kalau di radio malah langsung kena teguran Mas kalau kayak gitu. Oh radio cukup strict ya? Strict banget. Kalau kita bilang itu tadi gitu. Atau kita bilang iya umpatan lah. Bisa kena teguran dong. Berarti lu cukup ini ya belajar tentang public speaking ya? Lumayan. Tapi masih belajar sih sebenarnya. Minum apa ya? Ya silakan sambil. Gua kemarin sampai ikut ini sedikit promo tapi nggak sponsor sih. Kelas.com. Gue ngikutin kelasnya Panji Pragiwaksono untuk public speaking. Bagus. Itu lumayan sih, lumayan buat aduh nih gue lumayan kan kayak tadi tuh. Kalau blank gimana, kalau misalnya dapat lawan bicara yang pasif gimana, itu sih yang gue harus cari. Tapi kalau buat lu sendiri kreativitas dalam kayak kita nih apa sih bilangnya? Kreativitas dalam berkomunikasi berarti ya. Itu gimana lo ngelatihnya? Banyak-banyak ketemu orang sebenarnya.
Karena sebenarnya kita tuh kan kalau misalnya entah kita ketemu klien, ketemu teman baru, bahkan gebetan baru, kita kan harus kenal orang itu lebih dalam gitu kan. Mau nggak mau gitu kan. Terserah mereka bilangnya kita orangnya introvert, kita orangnya extrovert, ambivert, apalah itulah. I don't give gitu pokoknya. Tapi kalau kamu udah masuk ke dunia public speaking, itu mau nggak mau kamu harus banyak ketemu orang, sering mengenal orang, dan tahu karakter orang. Karena dari situ kita bisa mengenal apa ya yang ketika kita ngobrol sama orang lain tuh gimana ya caranya. As simple as ketika kita mau interview nih sama orang, kita kan sebenarnya harus ngobrol dulu ya. Ada orang yang kayak ya udahlah nanti aja biar surprise, nggak bisa kayak gitu. Asli, gue kan? pernah coba untuk surprise. Kan? Mati lagi. Gue nggak gitu? Tahu concern dia gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan ternyata, Mas pertanyaannya jangan ditanyain dong gitu. Misalnya kayak gitu kan. Itu kan agak serem ya. Itu sih sebenarnya banyak-banyak ketemu sama orang, sama banyak-banyak cari referensi. Ketika aku dulu masuk ke radio atau ke dunia public speaking gitu kan, entah jadi MC, entah jadi penyiar waktu itu, aku tuh punya role model dulu. Ya. Siapa sih yang pengen aku tiru gitu waktu itu? Siapa? Waktu itu aku pengen banget niru si Desta. Desta itu kan tipikal penyiar radio yang nggak bisa siaran sendiri sebenarnya. Tapi dia harus duo sebenarnya, karena dia bagian bercandaannya. Yang dibicarain ini dibully sebenarnya, kayak Gina waktu itu kan. Nah itu akhirnya jadi role model. Oh bercandaan. Dia harus punya keset sih dia. Iya kan. Sebenarnya kayak gitu. Tapi nggak bisa nih. Aku dulu siarannya sendirian nih. Cari. Ada salah satu penyiar di Mustang waktu itu. Siapa? Ada yang namanya Ibel. Fajar Ibel. Itu kan aku keren banget nih orang. Kalau dia siaran itu kan kayak nge-rap karena dia kan rapper sebenarnya. Sama kayak si Willy Winarko waktu itu. Waktu aku dengerin dia siaran sendiri, ini orang keren banget ya. Yaudah dia akan jadi role modelku terus gitu. Kalau beberapa yang cewek-cewek itu dulu waktu dia masih belum keluar di Prambors, namanya Genus. Dia kalau siaran tuh kan kayak mengayomi banget gitu kan. Oh ini orang kalau siaran gini. Aku nyari nih, siapa yang bisa jadi role model ya kayak gitu. Kalau soal bercandaan, aku akan ikut bercandaannya si Vincent. Ya. Dia akan stay cool tapi tiba-tiba kayak gitu loh. Tiba-tiba receh parah gitu kan? ya. Orang-orang kan kalau ngelihat Desta itu kan dia masih dengan personality-nya yang bercandaan, ceplas-ceplos, kayak kehidupannya tuh full of guyonan lah ibaratnya. Tapi kalau kita ngeliat Vincent itu kan orangnya cool, keren gitu kan, kayak duduk Vincent nih kita. Gitu kan. Tapi sekali dia bercanda, lucu jadinya. Nah itu yang bisa jadiin kayak, wah ini orang bisa nih gitu. Maksudnya dijadiin role model gitu loh. Orang nggak tahu kalau misalnya wah Vincent ini keren, tapi sekali bercandaan bisa bikin lucu gitu, kayak gitu. Orang-orang gak akan sadar kalau dia bercanda, itu akan menjadi lucu kayak gitu. Gue juga masih mencari sih sebenarnya, bukan mencari ya. Jadi kalau gue sebenarnya, gue kalau di tongkrongan itu adalah orang tukang ngecengin. Dan kalau ngecengin tuh kadang makin ngaco dia. Tahu bulat, ada yang mau tahu bulat? Tahu bulat, tiba-tiba tahu bulat. Nice banget nih. Ya di Jakarta ada kan tahu bulat? Ada banget. Tahu bulat. Ya, gitu. Ini biar nggak blank maksudnya kan obrolan. Nah, gue tuh masih nyari banget, bukan nyari sih ya. Jadi ya itu gue kalau di tongkrongan tuh tukang ngecengin. Kalau gue mencari yang mendekati itu Desta kan sebenarnya kan. Yes. Tapi Desta ngecengin siapapun tuh sah aja. Kalau gua ngecengin, kalau lu mungkin orangnya ya announcer lah ya, mungkin kayaknya dicengin aman aja. Nggak semua orang kan bisa aman aja dicengin. Betul. Kan. Tapi kayaknya orang lain tuh kalau sama Desta aman aja. Karena emang tahu Desta orangnya kayak gitu. Betul. Karena dia udah terkenal juga kan. Betul. Nah kalau gua gimana ya, gua sempet gitu sih. Itu lumayan sih. Maksudnya kayak nge-adjust. Gua tuh pengennya gini, tapi nggak bisa gitu. Tapi kayak gitu-gitu tuh. Itu tadi sebenarnya balik ke yang pertama sih sebenarnya. Banyak ketemu sama orang aja. Bener. Karena dari banyak ketemu sama orang, oh ini personality-nya orang ini nggak bisa bercanda. Tapi kalau untuk MC, aku akan selalu membuli orang gitu. Suka riffing ya? Iya. Misalnya kayak nonton konser, ini ada yang sama pacarnya nggak misalnya gitu. Bohong mbak, dia selingkuh kayaknya nih gitu. Orang aku kemarin lihat dia kok nggak sama kamu gitu. Gitu. Tapi ya udah gitu. Itu kan mereka akan menganggap bahwa oh ini MC-nya bercanda gitu. Sama kayak Desta sebenarnya. Oh ini Desta bercanda gitu. Iya. Lagi kalau di tongkrongan. Kalau di tongkrongan kan kita tujuannya apa nih gitu. Tujuannya adalah nongkrong gitu. Kalau untuk bercandaannya kayak bercandaan waktu MC, wah itu beda. Itu bercandaan MC nggak akan aku bawa ke tongkrongan. Bercandaan yang bullying ya. Iya. Itu kan sekedar cuma bercandaan doang gitu. Kayak gitu sih. Nah lu
as announcer, MC segala macam. Gua nggak tahu ya, mungkin di umur karir yang sekarang pernah ke distract nggak sih sama pencapaian teman-teman yang lain, yang seumuran bahkan mungkin yang kayak teman sekolah sekarang udah jadi ini lagi gitu. Kan distract pernah. Maksudnya kayak ke distract itu dalam artian kayak keren ya, gitu doang sebenarnya. Tapi kalau untuk pengen jadi mereka enggak. Karena dari dulu dari SMA, ketika teman-teman sudah bermimpi aku pengen jadi A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Kerja di BUMN, kerja di sini company atau bahkan jadi PNS. Aku tuh kayak orang yang bego gitu loh, kayak oh iya. Karena deep down dari dulu tuh kayak aku maunya kerja di entertain gitu. Mau nggak mau aku harus di entertain gitu. Dulu karena aku adalah anak terakhir, terus orang tua itu ya karena dulu lebih diatur ya, ketika orang-orang bilang anak terakhir tuh enak dimanja. Enggak kalau untuk aku. Gue juga. Anak terakhir kan? Bontot bro. Kan? Asli. Ya kan? Berapa bersaudara? 3. Iya sama lagi. Yang pertama cewek cowok. Cewek, gue cowok sendiri. Aku cewek cowok. Dua kakakku ini adalah mereka yang ya udah karena kita nggak terlalu jauh, kalau aku sama kakakku cowok kan nggak terlalu jauh gitu kan. Tapi ada perbedaan itu dalam artian kayak yang anak terakhir tuh lebih kayak dikekang gitu kan. Dulu karena ayah sama mama itu kan basicnya dulu di kontraktor ya. Terus kayak, ayolah kamu kuliahnya sipil gitu. Diarahkan. Untuk biar jadi gitu juga. Iya. Dari dulu gak mau. Karena aku merasa kayak, aduh aku SMA IPA ini bego ya. Kenapa harus ke IPA lagi gitu loh, daripada aku akan membebani hidupku gitu kan. Dari dulu aku pengen banget pokoknya masuk entertain. One of them adalah radio. Karena dari SMP radio itu selalu jadi top of mind lah waktu itu di aku. Nggak ada opsi lain selain radio? Iya. Karena aku ibaratnya kayak udah ada nih kolamnya gitu. Aku harus kejar tuh kolamnya di situ gitu. Karena ketika mereka teman-temanku masih milih mana ya kolam yang enak ya untuk dibuat renang ya. Aku udah menemukan kolamku sebenarnya waktu itu. Aku di situ gitu. Di sini aja, nggak mau gitu. Dulu tuh bukan nggak mau, bener-bener nggak mau ya. Kalau rezeki nggak apa-apa. Kalau nggak ada rezeki ya udah gitu. Tapi aku lebih memilih untuk tidak effort dulu waktu itu. Ketika teman-teman udah mulai daftar nih di ini PNS bla 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 bla, aku nggak tau kayak nggak pengen gitu loh mas. Nggak pengen itu dalam artian kayak ya udahlah biar mereka aja yang benar-benar mau gitu, yang benar-benar berdoa, yang benar-benar iya lagi. Ya Allah aku mau untuk masuk jadi PNS, silakan gitu loh. Aku tidak akan menghalangi langkahmu. Takutnya ketika aku resek, coba daftar PNS, keterima gimana dong? Sedangkan aku nggak mau gitu. Nah itu kan kasihan juga. Iya kan? lagi. Itu nih mungkin gue kesannya kayak motong ya. Cuman gue sangat setuju karena hidup seperti apa sih yang akan lu jalani? Iya kan? Kalau lu, gue nggak tahu ya. Gue bukan orang yang sejujurnya bukan orang yang amat sangat mencintai uang segitunya. Iya. Jadi kayaknya yang penting gue happy dulu. Apa yang gue kerjain, ya duit insya Allah ada lah. Benar. Ya? Benar. Itu jadi mindset utama waktu itu. Masuk ke radio sebelum masuk ke radio sih lebih tepatnya. Aku sebenarnya banyak ketemu sama teman-teman radio yang udah kenal duluan gitu kan. Yang udah di media lah waktu itu. Radio mah gajinya kecil bla 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 bla. Aku selalu tidak peduli dengan hal itu sih waktu itu. Kenyataannya radio gimana? Kenyataannya gitu. Bener rupanya kata mereka. Kecuali di Gen FM. Iya, kecuali di Gen FM. Nice karena, Gen FM. Terima kasih. Saya bisa beli sepatu nih. Karena gini, karena mereka itu kan radio lokal. Radio lingkupannya cuma di ya ibaratnya Jawa Timur lah gitu. Dan radio anak muda itu kan masih tidak terlalu banyak ya. Karena anak muda zaman sekarang mah kalau ya beda 5 tahun di bawahku lah mas, mungkin umur 19 20 mereka kan akan dengerin Spotify, dengerin Joox, dengerin podcast gitu kan, atau mungkin nonton YouTube aja jarang gitu mungkin mereka. YouTube-nya mungkin nontonnya apa sih gitu kan. Mereka lebih banyak nonton di TikTok. Iya kan? Dan pada akhirnya aku ngerasa kayak mereka akan jarang dengerin radio gitu loh. Kalau di Surabaya, yang terakhir banget aku tahu, radio yang paling tinggi itu adalah radio dangdut. Ya, itu yang paling tinggi banget. Yang kedua adalah radio berita, yang ketiga adalah radio anak muda. Gitu. Mungkin orang Surabaya itu kalau ibaratnya ada kelas ekonomi ya ibaratnya gitu kan. Itu ada A, B, C, D, E, mungkin orang Surabaya itu masih di angka di level yang C sama D. Kenapa mereka masih... Ini bicara segmentasi nih ya berarti. Segmentasi ya. Ini bukan mendiskreditkan ya, cuman memang ada itu sebenarnya.
pasarnya setiap radio itu ada gitu. Pasar CD atau BCD itu masih banyak di Surabaya. Dan mungkin kenapa radio dangdut bisa jadi nomor 1. Keren, orang-orang siapa sih yang nggak joget kalau dengerin dangdut gitu kan? Siapa sih yang nggak pengen nyanyi kalau dengerin dangdut zaman sekarang gitu kan? Tapi faktanya ada salah satu radio dangdut di Surabaya atau salah satu radio deh. Yang aku tahu per jam, kalau radio itu kan bayarnya per jam. Mereka tuh masih ada yang 11.000, ada yang 12.000. 11.000, 12.000. Itu bayarannya per jam ya? Sorry. Itu tuh berarti sistemnya kayak emang itu rate lama yang nggak naik-naik atau bisa jadi rate lama atau dulunya jangan-jangan 1.500 tapi udah naik nih udah 2023 nih. Sekarang kita dong 11.000 gitu. Nggak. Dulu ada kata dari teman-teman yang pernah cerita ya. Aku tidak akan menyebutkan radionya apa, cuman ya dulu berawalnya dari 5.000, 8.000. Terakhir banget 2022 waktu aku masih di radio waktu itu, mereka 11.000. I mean 11.000 dia 3 jam siaran anggapannya 33.000 dalam satu hari. Sedangkan 33.000 kamu cuma bisa buat makan sekali atau 2 kali lah at least. Kayak gitu. Jadi kalau ngomongin soal gaji ya sebenarnya ya untuk makmur tidaknya itu tergantung POV orang masing-masing. That's why aku bilang kalau nggak passion kamu akan gugur di situ. Kamu akan menjadi orang-orang yang nyinyir kayak radio itu mah gaji kecil. Iya kecil di situ, radio itu gajinya kecil, jangan mau di radio. Nah, kamu akan menjadi bagian dari orang-orang itu. Tapi kalau dari hati udah passion, udah aku mau nih di radio. Yakin nih itu. Itu aku akan rasa kayak itu akan menjadi apa ya? Ibaratnya kayak mereka-mereka yang bilang gitu tuh ya udahlah gitu. Aku dari dulu masuk radio tidak akan berekspektasi radio akan bisa menghidupi aku sampai aku beli mobil, aku beli rumah. Tapi di radio aku bisa belajar apapun. Apapun itu. Entah belajar soal MC, public speaking, belajar soal VO or voice over talent, voice over dan lain sebagainya. Aku akan belajar di situ. Dan networkingnya gila sebenarnya. Gila banget. Gila banget. Pernah tahu Naga, vokalisnya ada band? Iya. Aku di fallback sama Naga, gara-gara aku interview dia waktu itu. Aku ngefans kan sama Bang Naga itu. Iya. Bah, aku ngefans nih sama lu gitu-gitu. Instagram lu apa sih nih? Follow. Kayak gitu. Sebegitu juga beneran nih gitu. Kayak gitu. Maksudnya kayak selain itu pun ada kesenangan tersendiri gitu loh di radio. Karena kalau radio dijadiin sebagai pekerjaan utama, ya I think enggak deh kayaknya gitu. Tapi radio itu sebagai apa ya ibaratnya kayak ini wahana sih sebenarnya. Untuk kamu mau bersenang-senang lain sebagainya. Kayak sekarang yang aku lakuin adalah Senin sampai Jumat aku puyeng nih sama kerjaan. Sabtu Minggu siaran kok. Sabtu Minggu siaran kok. Iya. Itu artinya main ya? Main. Aku tuh akan sangat sedih ketika aduh aku harus izin siaran nih gitu. Oh iya? Iya. Karena kan siaranku cuma Sabtu Minggu. Jadi kalau mau izin tuh kayak aduh sedih banget nih nggak bisa siaran gitu loh. Saking senangnya akhirnya bisa balik ke radio lagi gitu waktu itu. Terus akhirnya apa ya mungkin karena ada job lain kayak MC lain sebagainya gitu loh. Tapi itu sebenarnya pengukuran orang untuk gaji ketika ada teman-teman yang bilang kayak iya gajinya udah 2 digit apa-apa biasa kan sering tuh reunian ketemu sama gitu. Aku selalu bodo amat lagi. Bodo amatnya dalam artian kayak aku nggak akan pernah iri. Ya alhamdulillah gitu loh. Iya. Alhamdulillah selamat kamu dapetin gaji 2 digit akhirnya gitu kamu bisa beli mobil beli rumah ya udah gitu. Sedangkan ikut aku turut senang lah ya dengan kesuksesan dia. Kalau memang itu dia yang bisa bikin dia happy alhamdulillah gitu ya. Sedangkan aku di umur segini masih tinggal sama orang tua bla 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 masih membiayai lain sebagainya. Ya udah kayak gitu loh. Yang penting aku hidup buat aku sendiri gitu, nggak buat orang lain. Iya. Karena aku mikirnya kayak gini sih mas. Ketika orang itu udah comparison soal gaji, aku akan mundur. Karena kalau kamu bilang gajinya Abe ini banyak, orang itu selalu ngira loh gajiku 2 digit. Gak ada yang. Kalau mau tak bukain rekeningku sekarang, aku kadang selalu bilang. Boleh. Jangan. Jangan. Kemudian sekarang masih kurang. Oh iya. Kita kepo. Soal harta orang kita kepo. Iya. Oke. Biar silaturahmi tidak terputus. Bener. Jam 100 sih. Nah tapi kalau buat gue sejujurnya gue bukan amat sangat ingin sih sebenarnya bisa dibilang sih amat sangat ingin ya untuk jadi announcer sejujurnya. Tapi gue ngerasa gue nggak punya kapasitas untuk itu sih. Gitu?
Ya kalau lu bilang akan siaran sendiri, gue sih blank sih. Mau ngapain ya? Mungkin karena belum tahu caranya kali belum tahu. Oh polanya gini ya, siapin dulu kata-katanya. Gue nggak tahu akan seperti apa. Tapi kenapa gue pengen banget jadi announcer? Announcer itu menurut gue seorang penyiar radio itu tuh bukan pekerjaan tapi adalah pintu untuk pekerjaan-pekerjaan lainnya, untuk kesempatan-kesempatan lainnya. Betul. Dan gue juga mungkin salah satunya kenapa gue sekarang ada di sini karena gue suka banget untuk ngobrol dengan banyak orang, pengen tahu banyak perspektif dan apa ya, yang nge-host ini sejujurnya udah membawa gue kepada banyak sekali perspektif sih. Yang tadinya hidup tuh tentang uang ya, ternyata enggak. Setelah gue ketemu orang ini, gitu ya. Bisa gitu ya. Hidup itu bukan tentang uang, tapi hidup itu butuh uang. Butuh uang. Tapi bukan semuanya tentang uang ya. Beda ya. Kalau tentang uang itu kan apa-apa duit. Tapi kita butuh duit. Bener. Bukan buat. Tapi nggak melulu soal uang akhirnya kan. Hidup, kadang orang bilang kan hidup itu nggak melulu tentang duit gitu. Iya tahu. Tapi kita butuh duit gitu. Mau nggak mau kamu mau kemana pun ya harus pakai duit gitu loh. Kamu naik motor pun juga harus beli bensin kok, harus beli makan kok buat menuhin perut gitu. Itu sih yang harus pegang. Nah terus nggak tahu ya, gue ngeliat lu tuh cukup clear dengan apa yang lu mau dari lu kecil. Iya. Announcer nggak peduli uang, nggak peduli announcer pokoknya. Lu pernah quarter life crisis gak? Nggak, quarter life crisis itu kan ada periode di mana kita bertanya kan. Iya. Bener nggak sih yang gue pilih nih? Oke, sekarang gue udah jadi announcer. Aduh, duitnya enggak lagi. Butuh kan buat nikah, butuh kan gue harus keluar dari rumah orang tua gitu. Ada nggak kondisi itu? Tapi sebenarnya quarter life crisis itu kita sadar nggak sih mas sebenarnya? Nggak menurutmu? Kita sadar nggak kalau kita lagi di quarter life crisis gitu? Kalau gue dulu enggak ya. Enggak ya? Karena gue sekarang 35, berarti kan kayak quarter life crisis gue 10 tahun lalu. Literasi tentang mental health belum sebaik itu sekarang kan. Cuman saat gue menghadapi tim yang sedang, ini anak rada beda nih. Ajak ngobrol, tahu, mengayomi ya. Akhirnya gitu, karena tapi ya memang karena gue juga sekarang kan apa-apa tentang mental health ya. Memaksa kita, bahkan bukan karena kita punya ingin tahu yang besar, cuman kayak jadi ngerti sendiri aja. Instagram isinya itu, TikTok isinya itu. Lu pernah ngerasain? Nggak pernah ngerasain lagi. Kenapa ya? Apakah aku lu sekarang umur berapa? 24. Oh, 24. Harus. Iya. Harusnya itu biasa kan di pertengahan ya 25, 26 gitu kan. Tapi ada yang bilang katanya 23 biasa sudah ada kok gitu. Lu mikir apaan sih 23 udah quarter life crisis gitu kan. Cuman aku nggak pernah mikir, maksudnya kayak sampai sekarang pun di detik ini pun nggak pernah mikir quarter life crisis gimana sih gitu. Karena yaudah pasti aja. Mungkin kalau untuk yang kayak gitu mungkin di tahun 2020 kali ya. Kalau gue nggak pandemi. Iya, kalau gue nggak jadi penyiar, gue mau jadi apa ya? Kayak gitu loh. Karena tujuan hidupku adalah siaran gitu. Tiba-tiba kehilangan tujuan. Iya, gitu. Tiba-tiba kayak masih ada tuh di handphone sampai sekarang note. Ada yang jadi penyiar KAI, ada yang BUMN, ada ini. Aku lihat sebenarnya waktu itu, tapi kayak nggak work semua gitu loh. Aku tulis waktu itu di tahun 2020 kayak atau balik ke radio, tapi itu ada. Yang aku centang adalah balik ke radio waktu itu di akhir tahun 2020. Ya akhirnya bersyukur kan balik tuh waktu itu. Tapi kalau untuk mikir kayak ke depan mau ngapain ya, ini ya. Itu kalau soal pekerjaan sepertinya sih enggak ya. Karena udah kayak ya udahlah jalanin aja gitu. Dengan uang yang maksudnya kayak dengan pendapatan yang segede pun ya aku bisa nerima kok gitu. Aku masih bisa beli ini, beli itu kayak gitu. Tapi kalau untuk ini kali ya, untuk pasangan kali ya, itu yang baru mikir kayak, ini umur berapa ya? Kayak masih pengen senang-senang sama diri sendiri gitu loh. Nah, ya itu sih karena sempat kepikiran nggak tapi? Sempat kepikiran waktu akhir kuliah waktu itu. Waktu itu sempat kepikiran kayak, abis kuliah nikah apa ya gitu. Tapi kok melihat teman-teman aku. Tapi lo kan pas kuliah juga udah menghasilkan, maksudnya udah jadi announcer kan, udah nge-MC kan. Cuma waktu itu mikirnya kayak, lulus kuliah nikah apa ya sama yang ini gitu. Ya putus waktu itu. Ya udah, kayak gitu udah kehilangan arah yang kayak ternyata ada dari teman-teman yang di atasku jauh. Contohnya kayak Mas Rian nih yang
yang udah jauh banget kan dari aku. Mau nyebut angka jadi nggak enak ya? Kan udah disebut tadi soalnya. Iya sih. Maksudnya spare umurnya kan jauh tuh. Kayak teman-temanku tuh sebenarnya malah jarang yang seumuranku sebenarnya. Kalau nggak teman SMA kuliah, selalu di atasku semua. Dan aku mendapatkan insight dari mereka. Kayak kadang mereka tuh bilang gini, ini yang aku rasakan di umurmu gitu. Jadi kamu tuh nggak perlu mikir yang kayak nikah umur berapa, mau ketemu umur berapa. Karena kamu nggak akan pernah merasakan seumur ini gitu loh. Kayak kamu pulang di jam 5 subuh, ditanya nama orang tua, apa, padahal lagi tidak baik-baik saja waktu itu. Ya tidak baik-baik saja kan. Tubuh sudah mengkonsumsi yang senang-senang lah intinya kayak gitulah. Itu kamu tidak akan merasakan ketika kamu di umur 28, 29, 30 kayak gitu. Dan itu yang akhirnya aku mikir kayak, iya juga ya gitu. Apa yang aku pengen di umurku sekarang, ya aku gas gitu. Aku pengennya gini, ya udah gini gitu. Mungkin yang itu bisa aku implementasikan ketika aku ngomongin soal karir ya. Aku pengen jadi penyiar, ya udah aku ngetak aja. Pokoknya aku mau jadi penyiar radio gitu. Nggak mau tahu gitu. Karena kalau orang lain bilang, wah penyiar radio gini gitu. Ya udah masih ada yang bisa mengapresiasi aku kok untuk menjadi penyiar radio gitu. Bahkan teman-teman gue sama tidak percaya aku masuk ke radio dulu mas. Kenapa? Karena aku diem orangnya dulu. Diem yang bener-bener diem. Di SMA? Bahkan di SMA? Aku dulu pernah ikut OSIS SMA. Cuma aktifnya cuma gitu doang kan. Nge-MC pernah sih waktu SMA sekali 2 kali. Cuman kayak SMA itu kan tempatnya anak-anak nakal ya. Maksudnya pengen menikmati masa muda nakal. Mengekspresikan diri. Dulu kan. Aku nggak pernah. Ketika anak-anak SMA Surabaya dulu, dia pakai celana yang ngapret. Aku nggak pernah pakai celana ngapret dari dulu. Udah beli di toko begitu, itu yang dipakai gitu ya? Iya, dipakai, dijahit itu terus. Karena aku dari dulu nggak pernah suka pakai celana ngapret kan. Atau yang pensil gitu. Iya. Anak-anak dulu yang potongannya gini-gini pengen digondrongin, aku nggak pernah gondrong dari dulu. Karena apa ya, waktu tuh yang pengen digini-giniin lah intinya gitu. Nakal, karena kalau nakal tuh ngerasa dia keren gitu kan. Tawuran gitu kan. Aku nggak pernah merasakan seperti itu. Bahkan aku orangnya diem banget dulu di kelas. Bercandaan itu cuma sama teman-teman deket-deket doang. Kayak oh iya, udah selesai. Dan emang independen aja dari dulu independen aja dari Asik sendiri. Ada punya circle sendiri. Tapi kan untungnya kelas dulu waktu SMA kompak banget kan. Cuman kalau ada teman-teman gue SMA yang nonton ini, pasti mereka akan mikir kayak, iya sih bener, karena aku dari dulu orangnya diem. Kalau gue tanya lu orangnya introvert atau extrovert? Extrovert. Extrovert ya malah ya? Tapi pilih-pilih. Extrovertnya pilih-pilih. Ini sama siapa dulu nih, gitu. Kalau dulu sama teman-teman SMA seru sebenarnya, cuman mikirnya kayak, ya udahlah buat apa sih gitu. Maksudnya menikmati masa muda orang itu kan beda-beda ya. Ketika ada yang pengen nakal, aku nggak pengen nakal kok gitu. Aku pengen menikmati dengan iya lagi. Dengan kepusinganku, dengan gue relate banget soalnya bro. Iya kan? Gue relate banget nggak maksudnya apa ya? Mungkin banyak orang yang ngira gue nggak tahu sejujurnya, gue nggak tahu sebenarnya gue itu introvert atau extrovert, tapi energi gue cukup banyak habis kalau gue nggak ketemu sama orang yang sefrekuensi. Kayak misalnya bukan nggak sefrekuensi ya, misalnya kayak orang baru banget terus-terusan draining ya jadinya. Draining parah. Jadi kegiatan-kegiatan kayak clubbing gitu, itu gue nggak bisa enjoy aja. Oke. Dulu pernah kerjaannya, gue dulu kerja motion graphic. Jadi visual gitu ya. Tapi nggak ngerti sejujurnya. Clubbing tuh nggak ngerti. Jadi udah bikin visual yang VJ-in orang gitu. Clubbing kelayaban bingung. Wah, bahasa baru nih. Bisa dipakai ya? Iya, bagus. Gitu. Tapi ambivert deh kayaknya. Kenapa? Ambi ya? Ambivert deh kayaknya. Gue hanya akan extrovert kalau gue udah in the zone. Iya kan? Itu mah orang ambivert. Introvert temennya nggak bisa, introvert biasanya temennya nggak bisa banyak soalnya. Temanmu kan banyak. Sebenarnya enggak, tapi kalau sekarang mungkin nggak tahu ya, buat gue sih gue bener-bener yang sangat percaya banyak teman banyak rezeki sih. Hashtag umurnya ya soalnya. Bener. Di saat umur segini teman-teman akan makin berkurang. Bener, tapi ya kayak gini nih. Ini obrolan enak nih. Kita nggak pernah tahu kedepannya ada apaan. Bisa jadi kita bertukar pekerjaan gitu kan. Itu menurut gue penting gitu. Setuju. Bahkan aku di umur segini juga mikirnya gitu kok, Mas. Iya. Karena lingkungan orang-orang yang di atasku kali ya. Benar. Jadi kayak ya udah mikirnya udah kayak mau temenan sama aku buat apa nih? Iya. Gitu. Dapatnya insight bapak-bapak ya? Iya lagi. Tapi emang itu work sih sebenarnya. Maksudnya dulu juga kenal sama teman-teman radio, akhirnya kenal sama Kak Dea misalnya. Terus akhirnya diajakin games, kan lumayan tuh dapat duit.
Iya kan? Oh, hebat gitu, ya? Iya, karena kenal juga diundang lagi ke sini gitu Keren. kan. Iya kan? Duit grab. budget gitu. Iya. Kayak gitu, sebenarnya itu. Mikirnya kalau soal introvert, extrovert, or ambivert sih aku mikirnya extrovert banget ya orangnya. Even sama orang yang nggak sefrekuensi pun ya udah gitu loh. Lu bisa datang sebuah tempat isinya semua orang baru. Hai, bisa gitu nggak? Bisa. Oh, Kayak gua tadi nggak. itu. Gua nggak. Bisa. Cuman mungkin nggak langsung yang datang, apa kabar gitu, nggak. Jatuhnya kan so asik sih kalau Iya, gitu. tapi ada loh orang kayak gitu-gitu tapi dia nggak so asik. Banyak. Keren lagi nih orang gitu. Gua nggak kenal, dia baru datang. Oh, kayaknya sih so asik tapi keren. Itu namanya karakter. Itu namanya karakter. Jadi kalau orang yang udah tahu karakternya, misalnya nih, oh Rian nih karakternya dia orangnya bercandaan nih. Tanpa orang tahu sebenarnya ketika Karyani datang ke sebuah tongkrongan, mereka akan sadar nih Rian pasti akan bercandaan nih gitu. Kayak gitu. Jadi itu bisa diimplementasikan di radio sebenarnya. Oh gitu. Iya. Jadi karakter itu kan penting ya. Lo mau jadi penyiar yang gimana nih? Yang serius, yang suka bercandaan, yang banyol atau gimana kayak gitu. Atau bercanda itu kan banyak ya. Bercandaan itu gimana? Bercanda soal cinta, bercanda soal 18 plus atau gimana? Itu juga beda gitu. Karena kalau sama teman-teman SMA aku akan selalu menjadi badut. Karena mereka suka bercandaan dengan aku. Dan mereka juga expect itu dari lo. Iya, kayak gitu. Mana nih Abe nih nggak datang nih gitu. Aku datang kayak, bercanda dulu gitu. Tiba-tiba muncul aja gitu. Iya, ada lagi gue ada teman kayak datang gitu. Coba ngomong. Iya. Biasanya lucu nih kalau dia ngomong nih gitu. Iya, gitu kan. Itu padahal dia belum ada materi gitu. Nah, itu namanya karakter. Itu bisa Iya. diimplementasikan ketika kita mau jadi penyiar sebenarnya. Ini kalau misalnya siaran bisa nih jadi orang yang bercandaan gitu. Iya. Bisa gitu. Tapi kadang ada yang beda kok. Ada yang kalau di siaran ibaratnya kita ngeliat TikTok deh. Orang itu kayak ini kayak sabar ya, gini-gini ya. Pas ketemu bercandaan malahan kayak gitu. Itu kan sebenarnya kita nge-build karakter buat jadi personal branding aja gitu. Tuh. Siap. Nih gue berhandai-handai nih. Dari tadi lu selalu ngomong lu jadi seorang announcer radio. Yes. Aduh deg-degan lagi. Katakanlah radio udah nggak ada. Lu mau jadi apa? Itu sih pertanyaan yang berat ya. Tapi radio ya, to be exact radio. Iya. Nggak bisa kayak, aduh radio nggak ada lagi, TV deh. Nggak gitu ya? YouTuber deh atau nggak gitu? Kalau gimana ya? Kalau misalnya radio nggak ada, mungkin aku akan jadi full time content creator kali ya. Tapi akan tetap ngebahas soal public speaking. Atau radio bahkan. Maksudnya ketika radio atau radio bahkan. Iya. Di saat radio udah nggak ada. Iya. Ibaratnya kayak kan ada yang namanya new media ya mas. Iya. Kalau dalam teori itu kan sebenarnya ada yang namanya new media ya. TV aja bisa beralih ke YouTube sekarang gitu. Radio pasti akan bisa beralih ke streaming misalnya. Nggak ada radio frekuensi nih misalnya. Tapi even radionya nggak ada, aku akan tetap membahas soal radio karena saking cintanya banget ya kalau sama radio ya. Atau kembali berusaha untuk menghidupkan spiritnya radio gitu ya. Entah apalah formatnya nanti, tapi spiritnya itu gitu ya. Iya. Karena kalau orang udah cinta, kalau aku sendiri sih kalau udah cinta sama sesuatu, aku akan menjalani itu dengan sepenuh hati gitu. Anjir ngeri juga loh ya. Iya emang. Asli. Psikopat ya. Enggak, maksudnya kayak saat jalannya nggak ada, nanti gimana? Gue bikin jalannya, gitu kan? Iya. Kamu percaya zodiak gak sih mas? Lumayan. Apa zodiakmu? Sagittarius. Wow. Apa? Aku Scorpio. Oke. Orang Scorpio tuh kalau udah keras kepala, batu dia. Pol. Iya kan? Pol. Dia kalau udah maunya gitu. Kalau dia udah ngerasa klik sama sesuatu, even itu orang, karir, pekerjaan atau apapun, dia akan klik ke situ terus. Dia nggak akan pernah selingkuh gitu. Selingkuh mah mungkin kayak MC itu kan bukan selingkuh ya, karena masih inline gitu loh. Iya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba berubah ke arah yang aku jadi tiba-tiba jadi pemain takraw gitu. Nah, itu kan kalau udah iya itu gitu. Sebenarnya sama kan Scorpio sama Sagi itu kan orangnya zodiaknya freedom banget kan. I want to explore anything lah pokoknya. Apapun yang ada di depan. Jangan kekang kami gitu ya. Iya kan? Iya. Orang Sagi kan gitu, nggak bisa dikekang kecuali kalau udah dicek nih misalnya sama orang yang tepat gitu kan, atau sesuatu yang tepat, dia akan bergelut di situ aja sih. Kayak Mas Rian nih mungkin sekarang host podcast, mungkin next time bisa jadi penyiar, asli. pasti MC gitu kan, ke situ aja, bukan ke situ aja, maksudnya dalam hal yang negatif ya. Iya. Ya tapi bergelutnya ke situ, gitu, pasti itu. Dan itu
mungkin aku nggak terlalu lama gitu di radio, cuman aku merasakan hal itu gitu. Ya mau nggak mau itu akan berhubungan inline lah satu sama lain, kayak gitu. Karena apa ya, dari kecil tuh sebenarnya aku kan karena kita anak terakhir ya, aku ngerasa kayak freedom itu udah muncul dari aku SD sebenarnya, tapi masih diginiin aja sama orang tua tuh, kayak dipegangin terus aja dari dulu. Dulu tuh sebenarnya aku pengen jadi guru loh mas, pengen jadi guru banget tuh. Kenapa? Karena mengidolakan seorang guru. Iya. Di SD, SMP, SMA? SD. SD udah nakal ya. Cakep nih ibunya. Oh iya, oh cakep. Enggak kalau cakep nih guru, ibunya mau jadi guru enggak gitu sih. Mau menikahinya mungkin. Bukan. Tapi pas aku kan masih kecil banget dulu. Tapi gua ada kok suka sama guru TK dulu. Ya tapi emang mungkin karena baik aja. Iya kan? Baper kan kalau. Baper. Ya, anak baik banget TK orang kan ini, cantik lah. Bedakan kan dicebokin gitu. Iya, dicebokin. TK kan. Cuman kalau waktu SD dulu nge-fans sih lebih tepatnya, bukan enggak wah cantiknya orang. Terus enggak objekin sesuatu enggak. Yeah. Cuman kayak ibu ini keren gitu. Jadi guru tuh ngerasa aku dulu kayak wah pinter banget nih gitu kan. Bisa segala hal, karena guru SD tuh kan enggak ada yang bener-bener ini guru matematika, ini guru Inggris gitu kan. Semua bisa. Ya kan. Dulu ngefans gitu karena akhirnya berpikiran ketika dulu waktu SD cita-cita guru. Tapi aku inget banget dulu pernah keinget cita-cita guru, presenter TV. Tetap ada koma ya? Iya. Mencari jalan dia ya? Gak tau kenapa waktu itu presenter TV. Gara-gara ada salah satu stasiun TV yang warna biru, yang tagline-nya oke. RCTI katanya. Kalau nggak salah mah ya. SCTV juga biru sih, SCTV oke nggak? Iya, bukan. Nggak tahu lagi. Nggak bisa. SCTV oke. Nggak. Karena ada salah satu presenter SCTI kan waktu itu. Wah, ngefans banget nih sama orang, keren gitu. Oh, presenter. Akhirnya guru, presenter TV. SMP, ada tulisan cita-cita lagi. Itu baru nulis penyiar. Karena SD belum terlalu kenal sama radio. Belum akrab sama radio. Iya. Cuman dari dulu orang tua setiap di jalan nggak pernah muter apapun kecuali radio. Waktu itu. Jadi kayak, ayo udah dengerin. Akhirnya ketemu sama radio anak muda. Di situ akhirnya aku tahu rasanya. Bahkan di Twitterku, aku waktu nge-search nih Habib Syahrul gitu kan. Kan kita bisa nge-search tweet kita yang lama gitu kan. Yeah. Habib Syahrul _2 radio gitu. Aku dulu tuh pernah nge-retweet salah satu yang nanya, cita-cita kalian apa? Penyiar radio. Dan itu tahun 2011. Aku masuk SMP. Dan itu tuh ada waktu itu aku screenshot di Reels. Waktu itu aku bikin konten soal perjalanan di radio, itu aku jadiin cover. Cita-cita kamu apa? Penyiar radio. Itu 2011 atau 2013 aku lupa. Gitu. Gue cita-cita astronot lagi, ribet banget ya. Cita-cita apa? Astronot. Si bisa tuh astronot. Bisa. Iya. Coba ada nggak, gue sekolah goblok soalnya. Ya sama. Sudah gitu. Jangan bilang gitu karena sama. Sama ya? Sama, alhamdulillah sama. Cuman SD SMP kenapa ya kok bisa ranking 1 ya? Bisa mikir loh aku mas. Bisa ranking 1? Bisa ranking 1. Oh enggak, tetap karena orang tua itu obses dengan ranking dulu. Iya, enggak tahu sih, kita beda angkatan sih sebenarnya, cuman kan? orang tua lumayan obses. Obses dengan chart sekolah kan dulu tuh. Kamu ranking 8 nih, teman kamu ranking 6, gimana caranya gitu. Competitiveness is a must gitu dulu kan. Iya. Gak boleh lo gak kompetitif gitu. At least top 5 lah dulu gitu. Kalau ibaratnya sekarang ada Billboard chart, dulu itu ada ranking chart gitu kan. Kamu kok bisa rankingnya ranking 8, gak ranking 3 gitu. Karena dulu obses banget orang tua dengan ranking. Akhirnya kenapa itu aku akhirnya lumayan dikekang untuk les, belajar, takut lah hal yang aneh-aneh gitu kan. Sampai dulu waktu SMA terakhir banget mau kuliah di luar kota waktu itu, di Malang, di UB. Apa tuh UB tuh? Universitas Brawijaya. Waktu itu mau kuliah, pilihannya adalah 3, UB, Telkom di Bandung, sama UI. Wah, si pinter kuliah UI. Tapi simak dulu. Ngelihat kisi-kisinya simak, wah orang bego kayak nggak bisa nih. Ini bukan dunia gue nih. Kisi-kisi simak ada dulu waktu itu. Lu baca, wah orang bego nggak bisa lagi. Karena waktu itu aku pindah antara Saintek ke Soshum. Komunikasi kan sosial soalnya. Waduh, nggak belajar ekonomi dulu 3 tahun, nggak belajar geografi dulu 3 tahun gitu kan. Ya udah, akhirnya sama orang tua 3-3-nya nggak diboleh. Pilihannya waktu itu adalah di Telkom, dia kan ada asrama kalau nggak salah. Orang tua cuma bilang gini, mama sih waktu itu, mama bisa ngebiayain kamu
Tapi kamu bisa nggak cari uang sendiri di situ? Kira-kira gitu. Apa motif dari pertanyaan itu apa? Motif dari pertanyaan itu adalah, mama bisa bayar kuliah kamu, tapi kehidupanmu silakan dibiayai sendiri. Karena mungkin orang tua waktu itu sudah pensiun dari pekerjaan utamanya. Iya. Bisa alasan biayain. Finansial. Waktu itu bisa biayain. Sedangkan aku tuh kan punya kakak cewek sama kakak cowok ya. Yang mereka tuh mungkin lumayan bejo ya. Kakak pertama itu di dunia kesehatan. Kakak yang kedua yang cowok di dunia lawyer atau hukum dulu. Dan kakak yang kedua itu kan dulu aku sama kakakku cowok sama aku itu kan dulu pernah ikut renang. Ya. Beberapa kali ikut lomba. Karena saya tidak pintar di olahraga, cuman bisa renang doang, pindah ke selam. Ternyata sama aja. Sama aja tidak pernah juara gitu. Kok lambat ya? Ya memang gitu kan. Akhirnya kakak bejo karena dulu waktu itu ikut kejuaraan nasional. Pernah ke Suramadu nggak? Kakak dulu itu pernah nyabrang dari Madura ke Surabaya. Renang. Selam. Tapi pakai ini, tapi renang modelnya. Oh. Itu yang ngebawa kakak cowokku yang kedua masuk ke UNER dulu waktu itu. Nah, sedangkan adiknya dari dulu tidak bejo. Sudah dikekang, nggak bisa masuk negeri waktu itu. Karena memang dari SD, SMP, SMA kan negeri ya. Mama pengennya kuliah tuh dulu negeri juga, biar komplit lah negerinya gitu. Karena mungkin akunya yang ngeyel kayak, udah nggak bisa mah. Apapun tesnya tuh aku nggak bisa gitu loh. Bener-bener nggak bisa, karena aku perpindahan dari Saintek ke Sosum gitu. Dan aku aja kuliah di luar kota aja nggak dibolehin gitu kan. Ya waktu itu bener-bener kayak, apa ya yang bisa meyakinkan orang tua agar aku bisa bebas gitu loh. Karena dulu waktu SMA pun kelas 10 kan waktu itu. Ya. Ada teman punya rumah lah di Malang waktu itu. Bayangin aku kayak anak perawan. Teman-temanku datang semua ke rumah, minta tolong izinin ngomong ke mamaku. Jadi kayak orang yang mau lamaran gitu loh. Iya tante, jadi saya mau izinin. Dulu kan manggilnya Habib ya. Dulu mau izinin Habib soalnya mau nginep di Malang gitu. Ada 5 orang tuh datang ke rumah semua. Buat ngizinin aku doang. Sampai sebegitunya. Kenapa? Mungkin karena orang tua tahu anak terakhir ya. Jadi kayak atau lo kelihatan ini anak bandel nih kayaknya nih atau apa? Iya, semakin dikekang kan semakin bandel kan sebenarnya. Iya. Nah, waktu itu aku cuman kalau dulu waktu SMA teman-teman waktu itu ada yang namanya liburan, mereka selalu keluar kota. Aku nggak pernah ikut. Karena orang tua pasti takut banget. Nggak izinin. Ma aku mau ke Malang ya? Jangan. Ma aku mau ke sini ya? Jangan. Apa yang ditakutin? Macem-macem lah ketakutan. Sedangkan kakakku yang cewek dan cowok udah sering ke Jogja kemana, sedangkan nggak pernah merasakan gitu. Ya bener-bener kayak nggak bisa jauh nih anak, nggak boleh jauh dari rumah kayak gitu. Iya. Hal yang cukup menjadi pelajaran ya sebenarnya. Akhirnya waktu kuliah itu masuk ke radio dan itu akhirnya adalah momen dimana aku meyakinkan orang tua untuk aku udah masuk ke dunia entertain ibaratnya gitu. Jadi aku ini pas kuliah masuk ke radio pertama kali masuk ke radio itu meyakinkan orang tua untuk aku udah masuk ke dunia entertain ini, nggak bisa untuk mama ngekang aku gini. Akhirnya momen di situ adalah momen dimana aku bukan fight back yang gimana ya, maksudnya membuktikan lah ke orang tua bahwa aku bisa kok bayar kuliah sendiri kayak gitu. Lo bayar kuliah sendiri? Aku bayar kuliah sendiri sampai lulus. Aku bisa bayar kuliah sendiri dari announcer semester 3, iya. Dari menjadi announcer ini? Dari MC waktu itu. MC waktu itu. Dan waktu itu gaji penyiar tuh kayak cuman bayar kuliah, oh iya bayar kuliah. Lewat doang? Lewat doang. Jadi waktu itu udah semester 3 itu udah gak dikasih uang saku sama orang tua, bayar kuliah sendiri, dan waktu itu semester 5 ada beban untuk bayar cicilan motor. Yeah. Jadi double degree waktu itu cicilannya. Ya udah, tapi akhirnya ya rezeki alhamdulillah ada aja gitu. Cuman dengan perjanjian aku bilang sama orang tua kan, sama mama sih sebenarnya khususnya, aku udah masuk ke dunia entertain. Even aku nggak pulang pun, aku akan ngabarin mama gitu. Dan itu sebenarnya adaptasinya cukup lama banget. Adaptasi dalam artian? Orang tua tuh masih nanya, masih nggak percaya gitu loh. Kamu MC beneran? Kayak just make sure gitu loh. Iya. Anak MC beneran nggak ya? Tapi sebenarnya itu udah melunak kan? Tadinya kan nggak ngasih lo untuk jadi seperti apa yang lo mau kan?
Sebenarnya iya. Karena mereka juga berusaha mengarahkan ke yang lain yang sepertinya lebih menjanjikan dibanding apa yang lo mau. Yeah. Karena mungkin kalau kakak yang cowok itu kan dia lebih milih kayak daftar PNS, BUMN gitu. Iya. Itu kan hal-hal yang disukai orang tua kan. Iya. Gua nggak bilang itu salah, tapi itu aman banget kalau kita ke orang tua membawa mau jadi PNS nih. Iya. Mau jadi dokter, mau jadi hukum, lawyer, pasti seneng orang tua. Tapi mau jadi announcer, apa nih? Karena di keluarga itu nggak ada sebenarnya yang ada di dunia entertain kayak gini, Mas. Nggak ada yang pernah jadi penyiar, pernah jadi MC, public speaker, atau apa lain sebagainya, itu nggak ada. Ya, aku bisa bilang itu adalah pekerjaan yang luar biasa ya, mereka-mereka itu. Cuman, ya udah itu adalah pekerjaan impian keluarga kan. Kakak kerja sebagai perawat gitu, kakak yang cowok kerjanya as a lawyer gitu. Sekarang bagian legal gitu kan di salah satu bank yang cukup besar gitu. Terus aku ya udah gini aja gitu. Aku seneng kok gitu. Even ketemu sama waktu lebaran kan ada tuh adu nasib ya. Iya adu nasib. Anak saya kerjanya di minyak ada tuh di keluarga sebenarnya. Di mana sekarang? Gitu aja kan kalau misalnya kalau udah nggak asik ya. Ya. Nggak ditanya lagi, nggak dilanjutin pertanyaannya. Sopan nggak sopan sebenarnya. Cuman ditanyain, iya ini loh, nek tante sudah di ini minyak gitu. Oh iya tante. Nyalain rokok. Iya. Iya tante. Sekarang gimana kamu? Di radio tante. Wah keren ya gitu. Ya udah, mereka mungkin akan mengapresiasi dengan cara kayak, ya udahlah keluarga gitu kan apresiasi aja. Cuman for now, setelah mama dan ayah ya tahu pekerjaanku seperti apa. Dia tahu mungkin kalau podcast ini udah ke-upload pun akan aku kasih tahu ke mereka gitu. Iya. Silakan nonton ya, Mbak ya. Jangan mengganggu anakmu lagi. Karena mereka seneng kalau anaknya tampil ya. Sekarang, khususnya aku gitu. Ketika waktu itu mama aku tuh ada cerita di mana mama aku tuh ada event. Mama aku tuh datang waktu itu. Mama nggak sadar waktu itu aku nge-MC. Kebetulan dia datang. Ternyata lo nge-MC di situ. Bukan kayak lo nge-MC terus dia diundang. Nonton dong aku nggak gitu ya. Enggak. Terus nelpon dong waktu aku buka backstage, mama itu udah ada panggilan 10 sama ngefoto. Ini kamu beneran tak? Ya gimana mau nelpon orang lagi di atas panggung gitu kan. Aku datengin, halo Ma gitu. Kamu yang cerita gini gitu. Kaget dan happy kan? Dan happy gitu. Dan ada beberapa momen kayak tiba-tiba nih karena kan aku juga jadi creator juga kan. Ya. Itu mama waktu udah main TikTok nih orang tua gitu kan. Muncul di sponsor tuh ada aku gitu, itu seneng. Sponsor ya? Iya. Bukan FYP ya? Bukan FYP, sponsor. Dibayar nih anak nih. Tuh, ini kamu gitu. Itu. Ya akhirnya orang tua akhirnya mikir kayak, oh ya ini anak beneran kerja kok. Even kadang-kadang ada pelancongnya mau main kemana ya udah yang penting ngabarin gitu. Akhirnya sampai sekarang itu adaptasi yang cukup panjang untuk membuktikan ke orang tua ya, karena nggak semua orang tua tuh akan ngerti apa yang kita kerjakan. As seorang entertainer. Kita ngomong event pun bisa jadi kok kita jadi orang yang angkat-angkat gitu kan. Bisa jadi kok kita yang sebenarnya bagian finance sebenarnya gitu. Atau mungkin, iya mah aku ada kerjaan siaran gitu. Belum tentu dia jadi penyiar. Bisa jadi dia produser atau program director atau lain sebagainya gitu kan. Yang penting kita bisa membuktikan aja sih sebenarnya. Meyakinkan lebih tepatnya. Meyakinkan dulu dan yang kedua adalah membuktikan. Nih loh, aku mah gitu. Ini loh aku ya gitu. Mungkin ayah itu orang yang lebih kayak ya udahlah apapun gitu. Tapi dulu lebih ke arah beliau yang sebenarnya lebih kekang daripada mamanya. Kalau beliau tuh kayak nelpon, udah nggak usah pulang lah jam 10 udahan gitu. Anak perawan aku ini gitu loh. Soalnya aku mikirnya kayak gitu dulu. Akhirnya kalau ayah sekarang waktu aku pulang ya udah salim gitu selesai. Habis dari mana? Nongkrong, udah selesai. Case close. Karena aku pasti udah izin ke mama waktu itu. Beberapa kali ya. Bahkan aku nginep ke rumah temen apa lain sebagainya itu kayak ya udah gitu. Meyakinkan orang tua itu bukan hal yang mudah banget itu. Karena orang tua itu kan karena belajar. Karena ayah itu kan turunan Padang ya. Jadi orang Padang itu kan keras juga ya. Gua Padang. Padang itu lumayan keras sih. Okay. Aku tidak mendiskreditkan budaya, cuman kalau ngeliat dari ayah sendiri mah gitu orangnya ya. Keras banget. Cuman aku bisa belajar dari beliau bahwa hidup ini memang keras gitu loh. Kalau ada anak bilang aku dulu sama orang tua aku dipecut pakai sabuk, ya aku relate itu. Tapi aku sadar bahwa itu akan lebih sakit ketika kamu itu dibego-begoin sama orang yang tidak tahu pekerjaan kamu daripada kamu harus disabet sama sabuk sama orang tuamu sendiri. Ya tapi yang bisa gue simpulin sih sebenarnya apalagi mungkin buat kalian yang nonton terus memang sedang memperjuangkan apa yang kalian pengen sebenarnya. Orang tua tuh sebenarnya cuma pengen kita tuh aman, anaknya tuh baik-baik aja gitu kan. Kalau emang itu pekerjaan yang dia pilih,
bisa nggak ya itu pekerjaan bisa ngidupin dia, nanti dia nikah bisa nggak ya ngidupin istrinya, anaknya. Jangan gara-gara cuman pengen kayak apa ya keinginan sesaat gitu-gitu kan, ternyata nggak bisa FOMO. Ternyata habis itu kesananya nggak bisa bertanggung jawab. Sebenarnya mungkin yang bisa gue simpulin dari obrolan tadi adalah kalau kita memang bener-bener pengen, walaupun orang tua ngelarang, ya buktiin aja. Memang sekarang belum saatnya, ternyata misalnya kalian masih dalam proses gitu ya, masih dalam perjalanan, nikmatin aja. Ini akan jadi sesuatu yang akan kalian ceritain nanti sih, sebenarnya gitu kan ya. Apalagi kalau misalnya nanti udah bisa punya penghasilan, dan kadang orang tua nggak butuh kok penghasilannya harus gede banget, harus bisa beli Lamborghini dari duit situ, enggak juga. Itu beda lagi ya kalau itu. Cuman kalau yang penting bisa ngidupin aja. Bukannya mereka merasa direpotkan, tapi mereka merasa tenang aja sih kalau mereka kalau kita bisa ini ya bisa bertanggung jawab atas apa yang kita inginkan. Betul, kan? Yang kita pilih juga sih sebenarnya. Dan akhirnya kayak tadi lo nge-MC aja, nyokap seneng. Bukannya apa MC kan ada nih profesi yang gue kasih kemarin. Nggak gitu kan sebenarnya. Mereka tetap happy ngeliat kita happy gitu kan ya. Sama ini sih karena pembuktiannya adalah apa ya? Kalau orang tua tuh kan kadang-kadang mikirnya kayak kepo dengan penghasilan gitu kan. Itu hal yang wajar gitu loh. Bahkan mungkin anak-anak zaman sekarang kan ngapain sih orang tua pengen tahu penghasilan kita ya. Mereka pengen ngukur aja sih. Sebenarnya mereka pengen ngukur aman bener gak sih ini anak gua. Gitu. Kalau mama mah sebenarnya gampang ya nyogoknya ya. Maksudnya kayak udah mama gak perlu bingung dengan penghasilan gitu. Tahu-tahu aku pulang bawa jajan gitu. Beliau udah senang. Maksudnya listrik udah kebayar, udah kebayar, tanggungan rumah udah selesai gitu. Udah aman pasti. Terus kayak beliau tuh tipikal orang yang ngode kan sukaan. Mama tadi lihat di TikTok kan, iya tak beliin gitu. Udah pasti beliau udah ngerasa itu aman banget gitu. Nih anak berarti udah punya penghasilan memang gitu. Iya, emang cara-cara kayak gitu sih buat ngebuktiin sih. Sesimpel, aduh kayaknya lagi pengen ini. Sip, tiba-tiba ada gitu kan. Wih, gitu. Ini mana? Ya udah. Yang namanya kerja kan punya duit tuh gue beliin gitu kan. Sesimpel itu sih. Ya, ini nih, Be. Kita ada yang namanya kabar warga tadi kan foto tuh. Itu buat Instagram dan ini teman-teman di Instagram pada nanya nih. Pertanyaan pertama dari @bapuksky, gimana cara cepet buat bisa pede tampil di depan banyak orang? Bisa pede ya. Kalau bisa pede, ya pede aja sih. Lo orang yang punya permasalahan dengan kepercayaan diri nggak dulu ya? Dulu. Di awal sebelum lo jadi announcer dan MC dan lain-lain. Aku tuh sebenarnya deg-degan tau kalau ada kamera. Iya. Beneran. Dulu tuh aku lebih deg-degan kalau aku ada di depan kamera daripada harus di depan banyak 1.000 orang. Karena di 1.000 orang ketika aku ngobrol gini, aku masih bisa ngeliat mukanya mereka nih. Gitu. Oh, ini orang kayak interest. Makanya ini gue ngejaga ini nih. Iya kan? Ngejaga eye contact biar gue nggak ini nih. Karena ngeliat mata-mata mereka tuh penuh ekspektasi mata-mata mereka. Iya kan? Kayak nggak lucu lagi gitu kan kayak gini. Budget ya. Iya. Tapi kalau aku tuh kalau di kamera aku akan lebih deg-degan sebenarnya. Karena aku nggak bisa ngeliat nih. Ini orang bakal suka nggak ya sama tontonan ini gitu loh. Ekspektasi kan malah lebih gede gitu kan. Karena ngeliat gini, oh ini orang nggak interest, yaudah aku ganti topiknya gitu misalnya. Kayak gitu. Cuman cara pede adalah sebenarnya dari diri kita sendiri ya. Kalau yang kayak gitu ya. I mean gini, ketika aku itu merasa tidak percaya diri, aku akan hari ini mau pakai baju apa ya? Ketika orang-orang kan mungkin kalau lagi bete, lagi tidak percaya diri kan makan coklat dan lain-lain, itu nggak works kalau di aku. Tapi aku akan works ketika aku mau beli baju aku mau pakai outfit yang kayak gini ya. Aku akan ngerasa wah aku lebih percaya diri nih gitu. Iya itu nolong Karena itu sangat menolong kalau aku ya. Ketika aku nggak pede cara ketika kita pengen tampil di depan orang, buktiin bahwa kita tuh bisa sebenarnya. Yakin orang-orang itu bakal interest sama apa yang kita obrolin. Udah, modalnya adalah yakin aja. Ini hal yang paling ini ya. Ini gue sering ngomong sih ke teman-teman juga, ke anak-anak juga. Kayak kata-kata don't judge the book by its cover itu cuma berlaku buat kita. Orang lain tetap akan ngejudge kita dari cover kita. Pasti. Jadi kalau lo mau percaya diri, lakukan apa yang orang lain ekspektasi lo untuk kayak seringkali kan kita beli sepatu, beli baju biar orang cuman ngelihat kita terkesan dan respect sama kita. Walaupun itu terkesan cheap ya, kayak oh lu di-respectin karena apa? Karena outfit yang lu pakai. Enggak gitu. Konsepnya enggak gitu. Itu mancing doang. Suatu saat nanti setelah dia kenal sama gue lebih dekat, dia akan respect gue bukan karena apa yang gue pakai, karena paling enggak itu cuma untuk opening doang.
wewangian, ya kan, grooming, itu penting sih buat meningkat kepercayaan diri. Tapi, gue boleh ikut jawab ya? Boleh. Gue cukup struggle dulu untuk bisa menumbuhkan kepercayaan diri. Gue orang yang kalau di SMA pun gue masih yang kayak disuruh baca buku di depan kelas gitu, yang kayak bacain apa gitu atau bikin karangan terus gue harus baca. Itu kursi paling belakang bisa ngeliat gue geter. Dan kebetulan gue punya teman rapper waktu SMA, dia udah bikin lagu gitu. Siapa itu? No, gue nggak tahu deh kalau gue sebut lu tahu nggak? Kayak Z namanya. Z itu dia sekarang jadi rapper buat yang suka battle gitulah. Freestyler gitulah. Nah, gue teman sekelas sama dia. Yang gue paksakan, gue sangat demam panggung di depan kelas yang temen-temen gue kenal semua aja, gue sangat demam panggung gitu. Akhirnya udah gue paksain, dia mau ada manggung, gue ngisi dong di lagu lu yang ini, boleh nggak? Dan termasuk dia seneng, ya boleh. Coba bikin lirik aja nanti kita manggung di sini. Jadi gue nggak mengenal proses yang bikin lagu, punya lagu tanpa kenal panggung gitu. Gue langsung pertama manggung, udah pertama kali. Miking kacau, nyanyi tapi begini nih, kayak kemana lainnya mic kacau, orang-orang bilang, suara lu gak kedengeran, tapi lu pede sih tadi, kayak ya bodo amat aja gitu. Emang akhirnya kepercayaan diri itu sesuatu yang harus lu paksakan sih. Bener. Karena gue pernah juga berusaha untuk, aduh ini gimana ya pede, mundur takut udah gak akan selesai. Akan begitu lagi. Ya mendingan kalau emang lu saatnya udah harus naik ke panggung, apapun yang terjadi nanti ya udah yang penting paksainnya dulu. Karena kalau misalnya nanti jam terbang yang ngomong gitu kan. Karena kalau misalnya kita nggak loncat, kita nggak pernah tahu tuh di jurang ada apa. Bener. Iya kan? Jatuh ya jatuh. Itu pasti gitu loh. Kita sakit di situ. Tapi ketika kita bangun, oh nih jurang isinya gini ternyata gitu. Karena kalau aku pun ngobrol di banyak orang gini ya, aku kan ngeliat mata gitu. Mata itu adalah orang kan kadang takut ya kalau ngeliat eye contact gitu kan. Lihat dahi aja sebenarnya. Lu ngeliat dahi gini udah aman sih sebenarnya. Dan deg-degan pasti. Setiap MC, setiap siaran pasti ada rasa deg-degan. Apalagi mau interview orang gitu kan, kayak ini orang gimana ya, bla 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 bla. Asli. Apalagi di depan banyak orang nih misalnya. Ya udah, tapi pertama pede aja, yang kedua bikin orang itu happy dulu dengan apa yang ngobrolin. Ketika kamu bisa bawa vibes-nya mereka jadi bahagia, obrolan itu akan lancar pasti. Kayak apa kabar di Surabaya, gimana kabarnya? Sehat-sehat ya semuanya ya gitu. Ngajak ngobrol dulu aja. Karena interaksi sama penonton itu penting sih. Gak sekedar, Surabaya udah selesai gitu. Karena interaksi sama penonton itu adalah yang ngebuat kita tuh lebih dekat sama mereka. Karena ketika kita udah interaksi sama mereka dengan ribuan orang ini, wih gimana kabarnya, sehat ya semuanya ya? Itu ada yang sama pacarnya ya gitu. Kita akan ngerasa, mereka ini temanku semua gitu. Kita akan ngerasa lebih pede kan kalau dilihat sama teman-teman sendiri gini. Daripada orang-orang baru, ini orang siapa lagi gitu kan. Itu sih. Dan ngeliat matanya aja udah. Riffing penting banget lagi buat gue. Iya. Nah, di acara formal lu aman nggak? Nggak. Karena nggak bisa riffing kan? Iya lagi. Kayak acara formal nggak pernah. By the way, riffing itu adalah ngecengin penonton. Iya. Itu. Jadi kalau di acara formal susah kalau itu. Kayak gitu. Aku tuh nggak pernah terima acara formal tuh mas. Acara dinas, acara yang baik saya ucapkan selamat datang. Aduh, asli. Bisa. Gue tuh riffing tuh malah yang sampai kayak, mbaknya cantik banget, cowoknya kok tajir ya. Gitu maksudnya kayak brengsek banget orang gitu. Cuman kalau momennya pas aman aja sih. Iya. Walaupun kadang gue takut sih ngeluarin kayak gitu. Nggak apa-apa sebenarnya sih. Maksudnya kayak penonton tuh kan akan tahu ya dengan pekerjaan master of ceremony itu akan membuat mereka bahagia gitu. Jadi mau nggak mau harus ada yang dibully gitu. Tapi jangan rasa sakit hati ya gitu. Maksudnya emang akhirnya tergantung acaranya dulu. Iya, tergantung acara formal bawa bapak pejabat gue gituin keras sih itu. Kayak ini lu masih pakai lagi deh mas kayaknya gitu kan. Ya baik pak. Bingung kalau kayak gitu. Sip, lanjut ke pertanyaan kedua. Oke. @kopi udut turu. Waduh, kopi udut turu kerja. Asam lambung bos. Mas, cara memotivasi diri buat terus upgrade kualitas diri. Waduh, penting lagi. Memotivasi diri buat terus upgrade kualitas diri. Jangan pernah mau jadi gelas yang terisi. Anjay. Selalu kosongkan gelasmu. Selalu kosongkan gelasmu. Karena kita nggak akan pernah tahu ya. Ketika kita ketemu sama aku nih hari ini ketemu sama Mas Rian, aku mendapatkan insight. Oh ternyata Mas Rian tuh orangnya gini gitu. Kamu bisa belajar dari apa ya dari Mas Rian kayak gitu. Dan selalu kosongin gelasmu lah. Di setiap tongkrongan, di setiap circle, di setiap pertemuan dengan orang gitu kayak.
Tapi jangan merasa dirimu tuh adalah orang yang kosong. Iya. Maksudnya cari tahu aja soal mereka. Tapi jangan ngerasa kamu itu kayak, nggak, aku benar-benar kosong nih hari ini sama orang ini. Aku nggak tahu apa-apa. Jangan. Karena pada akhirnya kamu nggak akan punya value di situ. Tapi jadilah orang yang kayak mendengarkan. Karena lebih banyak mendengarkan itu akan mengupgrade diri kita sendiri. Oh, benar. MC dengan bayaran 15 juta itu harusnya gini ya, gitu. Oh iya, padahal bayaranku 25 juta, misal. Iya. Kayak gitu. Itu kan sebenarnya kayak, gini ya. Berarti kalau dia gini, aku harus gini dong. Itu mengupgrade dan itu sangat penting banget. Karena di dunia radio, di dunia entertain pun, mengupgrade diri itu adalah hal yang sangat-sangat wajib dan harus. Di dunia apapun sih menurut gue. Apapun ya. Kalau lo nggak mau jalan di tempat, upgrade diri sih. Iya. Aku tuh, orang-orang tuh kaget ketika aku masuk ke dunia radio bisa sampai pindah 3 kali. Sedangkan orang itu stuck di radio itu selama 5 tahun, 10 tahun gitu. Aku nggak pernah bisa tahu, Mas. Karena aku orangnya bosenan sebenarnya. Bukan bosan apa yang aku kerjain ya. Tapi bosan kayak, apalagi ya? Sama. Konten kali ya, Sama. Kan? Pun kayak, bosan nih gini terus. Gue takut melakukan hal yang sama terus-menerus tuh bikin gue nggak relevan. Nah, tuh. Kalau gue udah nggak relevan, mati aja sih udah kayaknya. Nunggu mati itu. Bener. Karena kalau misalnya kayak kita tidak mengupgrade diri, lo akan dianggap penyiar. Udah gitu doang. Tapi kan kita pengen nih sekali-sekali dianggap sebagai, Mas bisa MC ya gitu. Itu kan ada upgrade diri kan sebenarnya kayak gitu. Oh, ternyata dia nggak cuma bisa siaran doang, dia bisa nge-MC, dia bisa nge-host misalnya kayak gitu. Atau dia ternyata bisa jadi marketing nih ternyata misalnya gitu. Itu kan adalah upgrade diri sebenarnya. Tapi personal branding kita pengennya jadi apa nih gitu. Aku pengennya, kalau aku sih pengennya personal branding orang-orang menganggap bahwa aku orang yang lumayan stylish ya. As a announcer gitu sebenarnya. Itu. Orang nggak perlu tahu kok sebenarnya aku orangnya bisa ini enggak. Yang aku pengen tunjukin di sosial media adalah orang tahu bahwa nih baju yang aku pakai ini adalah saatnya aku yang pede gitu. Gitu. Ya. Itu aku mengupgrade dirinya lewat situ sih sebenarnya. Ya kalau mungkin gue juga nambahin, nggak tahu ya kalau buat gue. Gimana tuh? Kalau buat gue sih apa sih tadi pertanyaannya? Upgrade diri penting enggak, apa sih? Apa yang memotivasi untuk upgrade diri tadi ya? Uang sebenarnya. Enggak. Kalau gue lebih ke gue ngebayangin 5 tahun lagi gue jadi apa dengan keputusan yang gue ambil hari ini. Iya. Terus kayak misalnya kayak ada kondisi di mana gue harus ketemu orang-orang baru untuk networking. Tapi gue punya opsi untuk mager Terus habis itu gue pikirin 5 tahun lagi gue ngapain nih? Dengan keputusan yang gue ambil hari ini. Oh, mager ya yang gue pilih ya. Kayaknya nggak progresif nih buat gue nih, kedepannya nggak produktif nih buat gue nih. Ya udah deh, kayaknya gue capek tapi ya udah gue akan ketemu orang baru. Sekarang gue ngerjain ini, terus kalau kerjaan gue ini doang, 5 tahun lagi gue gimana ya? Kayaknya tambahin deh. Dan akhirnya mungkin buat sebagian temen kayak Sirian mah apa aja dikerjain. Karena kayak gue mungkin sekarang ngerjain kreatif, ngerjain video, voice talent, nge-host gitu. Walaupun kesannya jadi kayak nggak ada yang fokus sih. Cuman sebenarnya pada dasarnya gue lagi membuka berbagai pintu aja sih. Untuk berbagai kemungkinan. Dan gue tahu ya. Dan gue happy. Iya kan? Rezeki lewat mana tuh kan nggak tahu ya kan? Bener. Yang penting kita tahu passion kita apa aja sih sebenarnya. Bener. Dan tadi personal branding itu juga penting kan akhirnya. Gue dulu takut untuk posting di sosial media tentang apa yang gue kerjain karena takutnya caper banget sih ini orang. Tapi ya itu butuh. Iya kan. Gue pernah nonton Panji Pragiwaksono. Dia bercerita tentang kesempatan dia untuk datang ke Old Trafford. Diundang sama MU sebagai Indonesian influencer yang jalan-jalan ke Old Trafford gitulah. Awal mulanya adalah dia posting tentang MU di Instagramnya. Seandainya dia nggak posting tentang MU di Instagramnya beberapa waktu lalu, dia nggak akan pernah diundang sama MU untuk datang. Sesimpel itu personal branding buat lo gitu. Sesimpel itu keputusan untuk lo ngepost something, terus ternyata bisa jadi sesuatu. Gitu sih. Jadi ya, menurut gue itu penting sih. Gitu. Jadi ya balik ke upgrade diri, wajib sih. Kalau lo takut lu akan gitu-gitu aja. Nah, ini gue tambahin juga nih, makanya gue jadi bawel juga nih ikutan kayak lu nih. Karena gue selalu ngomong di tim di kantor gitu ya. Upgrade diri, kenapa upgrade diri jadi penting? Oke, sekarang gaji lu berapa? Misalnya gaji lu 10 juta. 10 juta, sekarang lu belum nikah, cukup. Aman banget.
lu bisa nonton, lu bisa beli apa yang lu mau, lu bisa ini, lu bisa itu. Terus nanti pacar lu minta dinikahin nggak? Oke, lu nikah, bisa 10 juta. Udah mulai ragu tuh. Bisa sih, tapi kayak ngepas. Oke, setelah lu nikah, anaknya gimana? Dia bakal sekolah. Masih cukup 10 juta. Itu anak bakal gede. Dia punya adik. Mungkin ya. Ya kita nggak pernah tahu yang ke depan akan ada seperti apa. Cuman hidup akan terus memaksa kita untuk maju sebenarnya. Dan kalau lu jalan di tempat, kayaknya sih lu akan berat sih ke depannya. Jadi please upgrade diri kalau lu nggak mau sesak napas nantinya gitu. Gitu sih. Kecuali lu ya udah gue gini aja. Ya terserah, balik lagi tuh pilihan sih. Jadilah orang yang bosanan sebenarnya. Bosanan itu kan ada positif dan negatif ya. Tidak cepat merasa cukup gitu ya. Tidak cepat puas gitu ya. Karena kalau kita jadi orang yang bosanan tuh kayak apa lagi nih gitu. Udah dapet nih apa lagi nih gitu. Itu kalau kita ngobrolin soal karir ya. Bisa jadi kita udah 5 tahun terus kayak wah gini terus nih pekerjaan. Apalagi ya gitu. Apalagi yang pengen aku tuju ya. Itu sih. Karena aku bisa belajar dari ketika aku orangnya bosanan dengan sesuatu pun, ini bukan soal cinta ya, tapi soal karir ya. Tapi masih di situ-situ aja. Bosan nih, siaran cuma gini-gini doang. Konten gitu. Gitu. Ngisi kelas kayak gitu. Itu yang bisa bikin kita memotivasi untuk mengupgrade diri. Oh, gini ya ternyata ya gitu. Itu sih sebenarnya. Siap. Wah, keren banget. Abe, sangat berkualitas obrolan kita hari ini ya. Tanpa terasa, kayaknya ada 2 jam ini kayaknya hampir nih. Luar biasa. Mantep, Be. Thank you banget udah datang ke sini untuk ngobrol dan aku boleh ngasih pesan nggak? Boleh dong. Ini panggilannya siapa? Sahabat. Apa sih kalau gitu? Panggil sobat sebat. Jadi buat sobat-sobat yang mungkin masih itu ada pesan-pesan nggak sih? Nggak ya? Nggak. Aman aja. Buat sobat-sobat yang mungkin masih bingung untuk ngobrol soal passion ke orang tua ya. Itu ngobrol dulu aja sama orang tua. Karena sebenarnya orang tua tuh ngerti kok apa yang kita mau kan. Ngerti apa yang kita pingin sebenarnya. Dan ya mungkin mindset setiap orang tua itu kan beda-beda ya. Cuman ketika kalian di sini yang udah bisa ngeyakinin orang tua untuk membuktikan bahwa apa yang kalian pilih itu bisa dipertanggungjawabkan, itu sebenarnya adalah saatnya kalian untuk ini loh ya, ini loh pa, ini loh ma, ini loh mi gitu. Yang sebenarnya aku pengen buktiin ke mereka gitu, ke beliau gitu loh. Karena meyakinkan orang tua itu bukan hal yang mudah, karena orang tua itu kan pasti punya mimpi ya ketika melahirkan seorang anak itu kan kayak aduh nih anak cowok harusnya jadi ini misalnya gitu, ini cewek harusnya jadi ini. Nggak salah untuk mereka punya harapan. Nggak salah sebenarnya punya harapan, tapi ketika kalian punya harapan sendiri dan sudah di-ACC dengan orang tua, pertahankan harapan itu dan bertanggung jawab juga sih. Karena apa ya, orang keras kepala itu juga nggak ada yang salah kok sebenarnya. Kan kita semua orang juga punya impian ya. Tapi jangan sampai benar katanya Mas Rian tadi, jangan sampai jadi orang yang FOMO sih sebenarnya. Karena orang yang FOMO itu ya udah paling setahun 2 tahun udah selesai, udah pernah jadi penyiar ya udahlah gitu. Nggak akan bisa nempel gitu loh. Profesi itu nggak akan bisa nempel yang kayak tadi dulu aku sampai sakit hati, sampai benci dengan radio lalala gitu. Tapi itu lu kayak gitu karena lu cinta sama bidang itu sih. Orang itu kan kalau lu bodo amat sih, oh ya udah bodo amat gitu kan. Ya kayak gitu. Pokoknya kalau misalnya mau meyakinkan orang tua, ngobrol dulu aja karena komunikasi sama orang tua itu penting sih. Gitu. Ya. Kendala pasti ada tapi buktiin sih ya. Yoi, betul. Keras kepala itu kadang menurut gua anjir jadi panjang lagi kita. Aman aja. Keras kepala itu menurut gua sih kadang nih kayak dia keras kepala nih. Nih Andrew nih keras kepala nih. Cuman keras kepala itu tandanya menurut gua dia tahu apa yang dia mau. Dia tahu apa yang dia mau. Dan dia punya mindset. Cuman ya ada sih keras kepala yang aneh ya, yang kayak nggak jelas nih orang keras doang. Tapi menurut gua idealis itu kadang penting karena itu nunjukin kalau lu tuh tahu apa yang lu mau. Betul. Gua lebih baik ngadepin orang yang keras kepala tapi dia tahu apa yang dia mau dibanding ngadepin orang yang lempeng-lempeng aja gitu. Lebih kebingung kayaknya. Karena kalau orang bingung kan bingung ya nih mau terus gimana nih sama yang kayak gini nih, kayak gitu-gitu sih. Anjay. Keren, Be. Thank you, Mas Rian. Kayak kita nge-host berdua nih ntar nih. Iya, siap. siap. Kalau buat teman-teman yang pengen tahu lu lebih jauh kegiatan-kegiatan lu bisa cek di IG apa? Di Instagram @habibsyahrul. @habibsyahrul. Pakai H ya, HABIBSYAHRUL. Siap. Dan teman-teman juga jangan lupa untuk follow Instagram kita di @pamangrab.tv dan kalian juga boleh share
tentang cerita-cerita kalian karena barangkali nanti mungkin kalian yang duduk di sini dan ngobrol bareng kita. Siap. Akhir kata dimanapun kalian berada, saya Rian. Saya Abe juga pastinya. Terima kasih banyak. Jangan lupa sebat dulu. Dah.